Halo, selamat datang di podcast 7 PM Bibers Day. Bincang bersama anak PGSD. Episode kali ini dibersami oleh aku Alia. Dan aku Fadelia. Kali ini kita akan menceritakan kisah-kisah horor yang udah diceritain oleh teman-teman dengan tema Suarakan Bayang-Bayang Ketakutan. Di episode kali ini kayaknya spesial banget nih Kak Aya. Wah, spesial. Kenapa tuh Kak? Kok spesial? Karena di season 3 ini episode pertama yang kita bahas hal-hal mistis ya kan. Wah, berarti yang horor-horor gitu ya Kak? Iya, pengalaman-pengalaman horor gitu. Wah, seru nih kayaknya ya. Betul. Terus selain itu kita sekarang nggak cuma di Spotify Kak Alia. Wah, di mana aja tuh? Ada di YouTube Hima PGSD FIPP Wah, UN. spesial sekali ya. Yoi. Terus kali ini kita bakal bukan podcast sih sebenarnya. Podcastnya tuh kayak sharing-sharing gitu loh. Tentang cerita horor dari Iya teman-teman betul. ya. Kita bakal bacain cerita-cerita yang formnya udah dikirim sama teman-teman yang lain. Yang udah dibagi itu. Iya, yang udah di WA sama di Instagram. IG ya. Oke. Terus kita bakal sharing bareng orang-orang di balik layar 7 PM Bibers Day. Wah, jadi penasaran nih siapa aja yang ada di balik layar itu. Siapa aja sih Kak kira-kira? Emang siapa sih yang punya 7 PM Bibers Day ini, yang ngelola siapa sih? Wah, pasti pada penasaran ya. Itu ada dari Departemen Humas PGSD FIPP UNI. Wah, keren banget. Dan itu berjumlahkan 13 orang. 13 bakal di sini semua Kak ini. Wah, ya kayaknya nggak cukup ya. Iya, kayaknya bakal kita bagi-bagi aja nggak sih? Nanti mungkin kita akan bagi 4 sesi ya teman-teman. Oke, mungkin kita langsung aja ke sesi pertama aja, gimana Kak? Boleh nih, soalnya udah nggak sabar kali ya ini ya. Iya, ini mau denger pengalaman mereka. Punya nggak sih cerita-cerita horor nih? Iya, penasaran. Boleh lanjut langsung ke sesi pertama yuk mungkin? Sesi pertama ada Kak Devita dan Kak Anin. Boleh Kak Devita dan Kak Anin. Oke, halo Kak Devita, Kak Anin. Halo Kak Aden, Kak Alia. Oke, gimana nih kabarnya sebelumnya? Dari aku sendiri alhamdulillah baik. Dari aku sendiri juga baik. Kalau Kak Fadel sama Kak Alia sendiri gimana nih kabarnya? Dari aku sih alhamdulillah ya, baik. Alhamdulillah. Aku kayaknya agak seret-seret dikit sih. Tapi Iya, masih aman kan Kak Fadel? Aman dong. Ya, tetap dijaga, ya, tetap dijaga ya Kak Fadel kesehatannya. Oh, baik. Kak Devita juga ya, dijaga kesehatannya ya. Iya, Mungkin sebelum kita lanjut nih Kak. Ini kan nanti kita bakal banyak banget yang bakal di sini ya. Kita Iya. perkenalan dulu nggak sih? Boleh sebutkan nama dan angkatannya mungkin. Oke, sebelumnya dari aku sendiri ya teman-teman. Perkenalkan, aku Anindya Astri Wulandari dari angkatan 2022 dari PGSD. Selanjutnya Kak Devita. Perkenalkan, namaku Devita Purnamasari. Aku dari angkatan 2022.
Dari PGSD juga. Dari 2022 semua ini. Iya. Kayaknya coba Kak Alia ya. Wah iya, aku dari angkatan 23 nih kak. Wah. Semangat ya semester Iya. 3-nya. Gimana semester 3-nya aman? Masih alhamdulillah masih aman karena masih awal-awal kan kak. Mungkin udah tahu kan kali ini kita bakal bahas apa gitu. Iya. Apa ya? Apa nih kira-kira Kak Devita? Katanya horor gak sih? Iya. Kan udah ada temanya kak. Iya, kita kan bahas tema bareng-bareng pastinya ya. horor, tapi kita belum tahu ya kak. Iya kan. Iya, kan ceritanya kita belum tahu. Jadi sengaja kita rahasiakan dari teman-teman semua biar first impressionnya tuh dapat Surprise gitu ya. loh. Surprise-nya tuh Iya. ada gitu. Mungkin sebelum masuk ke cerita horor, tanyain dulu Kak. Oke, mungkin dari Kak Devita dan Kak Anin nih, mungkin ada pengalaman pribadi tentang horor gitu? Kalau dari aku belum Iya. pernah sih ya. Kalau dari Kak Aninnya coba. Kalau dari aku sendiri juga belum pernah ya, cuma mungkin pernah dengar cerita dari temen-temen ya, yang Iya sih. kalau ngekos kayak gitu itu kan pasti iya. pasti dapat banget ya Iya. cerita-cerita horornya. Berarti yang kalau pengalaman pribadi sendiri itu belum ya? Belum. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Jangan pernah sih. Jangan ya. Ya, Dek, ya. Ntar trauma ya. Ya, Dek. Mungkin Oke. langsung aja nggak sih? Iya. Boleh. Ini ada cerita pertama itu dari inisial sih ini. Wah, siapa tuh Ini Kak? namanya Kak Caca. Aku kirim ke situ ya. Boleh Kak. Mungkin dari siapa dulu yang mau baca ini? Dari Iya. Kak Anin atau Kak Devita? Siapa Kak? Dari Kak Anin dulu aja. Oke, teman-teman juga pasti penasaran ya. Ini aku bakal bawain cerita pertama dari Kak Caca. Aku punya cerita yang menurut aku lumayan serem waktu aku kelas 5 SD. Jadi ceritanya waktu itu aku sekolah di salah satu SD di Jogja. Wah, di Jogja nih Di teman-teman yang di Jogja Jogja. nih. Coba. Jangan-jangan SD-nya teman-teman. Siapa tahu ceritanya nanti. Iya, betul. Bisa ditebak ya Jogjanya ini dari daerah mana? Nanti yang benar dapat hadiah dari Kak Devita. Waduh, bisa nih di balik layar nanti dikasih ya kak. Oke, lanjut ya. Oke. Kejadiannya waktu itu aku lagi ekstrakurikuler taekwondo sekitar jam 3 sore di lapangan sekolah. Tapi tiba-tiba aja hujan. Nah, seperti di film-film horor ya, biasanya terjadi di Iya. sore hari, malam dan hujan. Hujan. Template ya. Iya. Yang mendukung juga. Jadi sebelum pelatih Sebem itu apa ya bacanya? Pelatih taekwondo itu namanya itu. Oh, gitu. sebem ya. Nggak tahu bacanya nanti takut salah sih. aku Mohon maaf ya sebenarnya. teman-teman kalau salah mungkin nanti bisa direvisi di kolom kolom, komentar. iya. Jadi sebem atau pelatih taekwondo minta latihannya pindah ke dalam kelas dan kebetulan kelas yang masih kebuka itu kelasku. For your information. For your information, di SD ku itu per kelasnya dibagi jadi rombel A dan B. Waktu itu aku kelas 5A. Wah, udah kelas atas ya berarti ya ini ya. Layout ruang kelasnya itu antara kelas 5A dan 5B ada penyekat berupa pintu kayu gitu. Pintunya ada yang bisa dibuka tutup sama ada yang bisa didorong kayak pintu toko. Jadi kalau pintunya dibuka semua, kelas 5A sama 5B itu nyambung. Kebayang Oh sih, iya kebayang ya teman-teman. SD Jadi kayaknya rata-rata gitu satu ya. ruangan lorong panjang terus dibagi jadi 2 kelas. Oke. Lanjut ke ceritanya. Akhirnya waktu itu kita latihan di kelas 5A. Tapi nggak lama hujannya berhenti jadi sebelumnya minta latihan di luar lagi. Waktu itu aku sama teman-temanku nggak ikut keluar. Kita mau beresin meja kursi yang tadi udah diberantakin karena besok paginya dipakai buat sekolah lagi. Waktu lagi nata meja kursi itu, tiba-tiba pintu penghubung antara kelas 5A dan 5B yang bisa dibuka tutup itu kebuka dikit. Nah, di sini nih teman-teman Gimana udah nih? mulai ya. Iya. Kebuka dikit. Kira-kira tuh angin atau Tapi apa angin gitu ya? apa yang bisa dorong pintu kayak gitu Bisa ya? jadi nggak sih Kak Fadel itu kan Iya kan angin. habis hujan ya kak. Iya, Positive siapa thinking tahu dulu ya. Positive thinking dulu Oke, kita. oke, oke. Oke, kita form the truth ya nih ya. Iya, oke. Nah, di situ aku sama teman-temanku masih bodo amat karena kita pikir angin sesuai sama tebakan sama pemirsa ya. ini ya. Iya. Waktu kita lanjut beres-beres itu, pintu yang tadi kebuka tiba-tiba ketutup lagi. Bisa. Anginnya yang dorong gitu. Ya, positive thinkingnya masih angin ini ya. Boleh, boleh. Iya. Nah, di situ kita udah mulai ngerasa mulai nggak enak mungkin ya. Jadi lihat-lihatan satu sama lain. Terus kita mikir nih, apa ada orang yang usil ya? Pas aku cek, ternyata kelas 5B itu udah dikunci dan udah nggak ada orang lagi di dalamnya. Karena kan semuanya keluar ya, karena sama sebelumnya tadi kan diminta untuk latihannya di luar.
setelah itu kita kan balik ke kelas lagi nih, bilang ke temanku kalau nggak ada apa-apa. Nah ya udahlah kita lanjutin lagi. Terus di kejadian itu lagi pintunya kebuka pelan-pelan tapi tiba-tiba ketutup agak kenceng. Aku sama teman-temanku memberanikan dirilah buat buka pintu itu sambil teriak, siapa sih? Nah pas kita dobrak Iya, itu berani banget ya. nggak ada siapa-siapa, bahkan kita juga ngerasa nggak ada angin sama sekali. Aku sama teman-temanku langsung lari keluar kelas dan nggak mau ngelanjutin beres-beres lagi. Kayaknya kalau kita di posisi itu juga gitu nggak sih? Oke, kalau dilihat dari kelasnya tadi, kelas 5A yang terhitungnya juga belum besar banget, terhitung Iya. sangat berani ya ini ya Iya, mereka ya. betul, berani sekali. Mungkin bisa lebih deket Kak. Oh, lebih ya, oke. kedengeran teman-temannya nih. Oke lanjut ya teman-teman ya. Iya. Aku kira udah selesai ya. Taunya jeda sehari aku dimimpiin. Dimimpiin. Karena tadi kan teriakin ya. Iya, karena kan tadi dibilang siapa sih? Gitu mungkin dia nggak terima ya. Iya. Merasa terpanggil jadi Iya. teman gitu ya, makanya Iya, datengin. mau berteman. Iya. Pengen jadi teman tapi lewat mimpi dulu. Iya. Oke. Jadi dimimpiin, jadi kayak ada orang yang ngasih tahu aku di situ ada penunggunya. Wah. Berupa hantu anak kecil. Oh, jadi anak Iya. Di sini you know kan apa kayak Iya. Apa sih aku Apa kira-kira teman-teman ada yang bisa masa nebak nggak nggak tahu nih? sih hantu anak kecil. Ya kan anak kecil itu kan banyak ya kak. Iya. Mungkin salah satunya yang nggak punya rambut kali ya. Oh, Bisa bisa nih jadi. teman-teman yang bisa nebak bisa Nggak tulis tahu di nggak kolom komentar ya sih? Iya, teman-teman. betul. Boleh. Nah, aku nggak tahu itu karena aku yang terlalu parno sampai ke bawah mimpi atau emang dikasih tahu. Soalnya ya, aku nggak ada kelebihan yang kayak gitu. Jadi menurut aku itu cuma karena aku yang terlalu mikirin sih. Bisa. BTW kejadian ini benar-benar masih aku inget detailnya sampai sekarang aku udah kuliah semester 5. Wah, berarti udah lama banget. Berarti udah lama banget nggak Dari sih? kelas 5 Sampai semester 5. Karena kan kadang kita masih ke distract ya teman-teman Iya, setelah betul. ngeliat kejadian horor-horor gitu masih ke bawah-bawah di mimpi tuh. Iya betul. Kok bisa ya anak sekecil itu? Memang anak kecil tuh ingatannya tuh kuat banget nggak Iya. sih? Ya, tapi kayaknya kan kalau anak kecil kan lebih peka nggak Iya, sih? iya, betul. makanya jadi trauma sampai keingat sampai Iya. sekarang. Kayaknya juga karena dia sampai ke bawah mimpi nggak Iya, sih? benar. Jadi dia kayak masih kebayang-bayang terus. Kak Caca gimana ini Apakah Perasaannya, apakah masih masih shock? dimimpiin? gimana kalau ketemu di kelasnya SD-nya gitu gak sih? Kayaknya udah ini nggak sih? Udah apa ingetannya tuh lebih ke kenangannya. Nggak ada kenangan ya? Ya nggak tahu dimimpiin sih, tadi kak jadi dimimpiin, kenangan. oh ya. Iya. Sambil manggil ya udah itu. Gimana nih? Punya tapi kayaknya cerita-cerita sekolah SD nih Sering banget ya kak ya. Bahkan Ada bisa nggak sih? kita lihat di YouTube juga pasti banyak ya teman-teman ya. Apalagi kalau SD kan kebanyakan kayak Bangunan tua. Tugas apa gitu? rumah sakit, Ya, kuburan, beneran. kayaknya cuma rumor aja nggak sih? Iya, Iya. tapi pasti tiap SD ada ceritanya. ada, Pasti nggak Bekas kuburan loh. Nggak mungkin nggak ada cerita gitu. memicu ada horor-horor pasti ya. Iya. Apalagi kalau ada sedang pramuka. Ya, mungkin nanti ada ceritanya kita nggak tahu ya. Iya. Gimana nih cerita Kak Caca? Sangat menarik ya teman-teman karena beliau ini ceritanya, latarnya itu bisa kita bayangin gitu loh. Jadi kayak iya, iya, kejadian iya. di Relate pada saat gitu ya. kejadian itu kita bisa membayangkan oh kejadian itu kayak gini, latarnya di sini gitu. Jadi kita nggak cuma dalam angan-angan aja gitu bacain ceritanya. Jadi kita bisa ikut merasakan deg-degannya, takutnya, Bener banget, takutnya. Itu kayaknya kalau aku ya, kalau udah kebuka terus ketutup lagi yang pertama itu udah nggak bakal balas Ya, lagi. kalau aku Sih, ya ya. aku bakal pulang sih, nggak mau aku. Aduh manggil-manggil nggak usah deh. Siapa sih? Ya nggak mau, ya nggak sih. Iya, memicu malah ketarik ya itu Iya, awalnya. Kalau aku Oke. nggak mau bersihin, lebih baik pulang aja nggak sih? Daripada iya. kamu harus merasakan adegan seperti itu. Bener. Atau mungkin karena dia taekwondo nih kak, jadi lebih berani. Iya. Oke. Jadi mentalnya udah kebangun. Iya, Sama betul. Bimo Oke, nggak takut. aku dulu juga Oke. Mungkin move on nggak sih kita ke cerita yang kedua? Boleh. Sekarang gantian deh ya. Sekarang Kak Devita yang bakal bacain Boleh. cerita kedua. Wih, ini agak panjang nih Kak. Ini aku pilih ini soalnya tuh
hobinya Kak Devita tuh sama kayak yang diceritain ini. Iya, apa nih teman-teman, ada yang bisa tebak? Oh, iya, silahkan Kak Devita. Yuk. Oke, aku mau menceritakan. Oh, ini di gunung ya? Kayak ini. Oke. Di sini sebutin namanya nggak? Kalau ditulis di situ berarti pengennya disebutin Oke, itu. boleh. Itu dari form. Oke. Ini namanya Kak Baldo ya. Kak Baldo ini di Malam Satu Suro di Gunung Lawu. Itu judulnya Kak. Oh, Jadi kita dramatisasi ya. Iya. Malam Satu Suro di Gunung Lawu 3265 mdpl. Lanjut. oke. Nah, perjalanan ini dari ketidaksengajaan dan tidak adanya persiapan yang matang. Berawal dari sebuah ajakan yang kukira hanya sebatas wacana, akan tetapi menjadi sebuah rencana yang terrealisasi. Nah, pada saat itu hari Senin bertepatan dengan malam 1 Muharram yang diperingati sebagai malam tahun baru Islam. Konon katanya keterkaitan dengan hal mistis dengan dunia gaib itu sangat kuat. Wah. Terus melihat adanya seperti itu, kami sejumlah 5 orang pun tidak membuat pikiran dan hati kita menjadi berubah dalam menjalani kegiatan ekspedisi pendakian tersebut. Oke. Akhirnya saya dan adik sepupu berangkat dari Jogja dengan perasaan penuh semangat untuk menjalani ekspedisi ini. Tiba-tiba sampai Klaten itu motor saya macet dan tidak bisa dihidupkan sama sekali. Servis gitu. Ini Iya, mulai ya iya. pertandanya ya ini Iya, ya. apakah ini tanda-tanda? Apakah tanda-tanda pertama? Iya, kan kita juga nggak tahu ya. Karena kayak katanya sih emang jangan keluar kalau lagi Iya, Muharram benar. ya, Iya. betul. Mungkin orangnya ini nekat. ya, sehingga motornya macet gitu. Ya karena excited mau mendaki. Iya, betul. Nah, kemudian saya mencoba menghubungi teman-teman saya yang seharusnya sudah berangkat akan tetapi dengan adanya permasalahan tersebut, perjalanan kita pun tersendat dan harus mencari ide agar perjalanan tetap berjalan. Alhasil ada bengkel di dekat mogoknya motor yang saya kendarai. Dan setelah sampai bengkel, ternyata motornya tidak bisa hari itu juga selesai perbaikannya. Kemudian saya bersama adik saya mencari ide agar tidak mengecewakan rencana yang seharusnya bisa terlaksana pada hari ini. Kemudian saya mencoba mencari penyewa motor guna mencari pengganti motor sementara untuk perjalanan ke Gunung Lawu. Effortnya luar biasa ini ya. Iya. Mendaki. Sesuai hobinya ya. Iya, benar. Sangat-sangat semangat sekali. Terus lanjut gimana setelah? Terus alhamdulillah nih ada motor sewaan nih buat saya dan adik saya berkendara ke Gunung Lawu. Dan akhirnya kami berkendara melanjutkan perjalanan dan tibalah di base camp Lawu itu pukul 2 siang ya. Siang. Iya, betul. Pada saat itu kami berencana akan naik pukul jam 15 WIB. Yang harapannya saat batas tempat camping itu tidak terlalu larut malam. Kita mulai nih perjalanan 5 orang dengan persiapan yang minim dan jiwa yang nekat tetap melanjutkan perjalanan naik ke atas dengan diawali memakai jari. Aduh, kok bisa ya? Tapi kayaknya emang Gunung Lawu kalau di tanggal seperti itu gitu nggak sih? Harus pakai kayak gitu Iya, harus ya. pakai kayak gitu ya. Mungkin nanti bisa klarifikasi kalau salah ya. Kalau salah teman-teman bisa mengoreksi. Dengar ya kayak gitu. Oke. Lanjut Kak. Lalu kan memakai jari selayaknya memakai sarung. Kemudian naik menuju pos 1 dikarenakan tidak ada yang berpengalaman naik melalui via pendakian tersebut. Alhasil kami mengikuti arahan dari pihak base camp tersebut nih. Singkat cerita, kami pun sampai di pos 3 tempat pertama yang diperbolehkan untuk camping. Kemudian kami camp di situ dan beristirahat di situ. Paginya kita melanjutkan perjalanan untuk summit dari jam 5 sampai puncak itu jam 12 siang dengan perjalanan yang luar biasa panjang sekali. Panjang sih. Iya, panjang sekali gak sih? Wow. Setelah sampai puncak pun kami turun dan mampir ke rumah Mbok Yem dengan memesan pecel yang lumayan buat mengisi perut kami. Akan tetapi setelah memesan pecel, adik saya muntah
Dan itu termasuk keganjalan yang kedua. Gimana, kasihan nggak sih ini adiknya tuh Iya. udah makan malah keluar gitu makanannya. Padahal habis submit ya. Ya pasti lemes banget sih. Iya benar. Terus Dan itu termasuk keganjalan yang kedua. Kemudian sampai tempat camp kami langsung bersiap-siap dan turun agar tidak terlalu malam sampai base camp Via Cedok ini. Saat turun banyak sekali keganjalan, dari mulai seperti ada tambahan orang di rombongan kami. wah, Tiba-tiba Tadi banget. awalnya Iya, tiba-tiba. 5 orang, terus tiba-tiba nambah Iya. ya. Kira-kira tuh nambah berapa gak? nggak tahu, nggak diceritain ya detailnya, tapi Iya, gimana wah sih? itu serem sih. Tiba-tiba ada orang asing ya. Kira-kira tuh kenalan gak ya sama orang 5 ini? Tolong lah, tolong ya. Siapa tahu yang tahu ceritanya Sekawan 5? Iya. Kalau kalian tahu Oh, iya. ceritanya Sekawan 5, kalau kalian sering banget mendaki, kalian harus wajib nonton Sekawan 5 itu. Lanjut nih, gimana Oke. setelah itu? Terus saat turun banyak sekali keganjalan, dari mulai seperti ada tambahan orang di rombongan kami dan melihat putih-putih itu Kak. Apa tuh kira-kira Apa ya? putih-putihnya? Akan tetapi saya hanya diam dan melanjutkan perjalanan dengan cepat, dan sampai akhirnya kami pun bersyukur bisa sampai bawah dengan selamat. Walaupun adanya beberapa keganjalan yang ada di perjalanan turun. Setelah turun kita pun langsung beranjak dari base camp pulang menuju ke Jogja. Nih, kalau dilihat tadi ada berapa kejanggalan nih Kak Devita? Ada dari motor macet, Iya, terus adiknya muntah, muntah. terus ada putih-putih, Iya, ada tambahan rombongan banyak sekali Kayaknya dari yang keganjalan sih. diceritain tuh kayak ada keganjalan-keganjalan yang nggak diceritain gitu loh. Iya benar. yang tidak bisa disebutkan ya mungkin ya kejanggalannya. Terus di sini juga disebutin kan ya, tetapi saya hanya diam. Nah itu emang dengar gak sih kalian kalau ngalamin horor di gunung tuh jangan diceritain dulu Iya, gitu. betul. Tapi Kalau- kalau cuma di gunung aja Kak, semua Oh, tempat iya, pasti iya. kita nge-freeze dulu. Iya. Nggak langsung pada saat itu juga untuk membicarakan. Tapi emang kayak apa ya namanya, pamali atau gimana ya? Iya, mungkin ya Kak. Kalau udah sampai bawah atau sampai rumah itu baru diceritain. Diceritain. takutnya juga orang yang diceritain jadi takut. Iya, jadi betul. mending kita diem dulu. Tapi Benar sih. semoga ini nggak ikut sampai ke bawah gitu Iya, ya. Iya, nggak ikut sampai Semoga rumah ya Kak, juga. siapa tadi? Kak Baldo. Jangan sampai ke bawah mimpi kayak kita sebelumnya. Iya. Aduh, sampai Gak kebayang gak sih nih kalau sampai ke bawah mimpi kayak cerita Jauh Kak banget Caca dari- tadi. Iya, sampai turun ke bawah kan. Iya benar. Jadi berarti cerita pertama tuh di kelas ya, di SD. Iya, betul. Yang keduanya cerita di gunung. Di Gunung Lawu. Gunung Lawu kayaknya banyak banget sih cerita-cerita Iya. Gunung Lawu ini. Aku juga sering loh lihat kayak podcastnya. Iya, lagi cerita-cerita apa yang orang daki gitu tuh kayak Iya. yang seru, tapi Ternyata di balik serunya tuh mesti ada keganjalan. kejanggalan gitu. Betul. Pasti ada cerita-ceritanya sih Iya, jalannya. benar. Iya, setiap perjalanan. Iya betul. Oke, kita udah nyeritain, bacain cerita dua orang yang mengirim form gitu. Gimana nih? Apakah sejauh ini dari dua cerita ini berapa per 10 sih seremnya? Jadi Kak Devita mungkin untuk cerita satu tadi gimana? Rate-nya berapa Kak? Dari 1 sampai berapa nih? 10 aja deh. Oke, aku 8 ya Kak. Oke. Kalau yang gunung nih? Ya sama 8 juga. Oh, oke. Berarti yang 10 yang gimana? Kita nggak tahu ya Kak, karena kan tidak ada yang sempurna. Betul, Masya Allah. Terus ke Ani. Oke, kalau dari aku yang cerita Kak Caca 8 ya, karena luar biasa sekali untuk anak SD, ukuran anak SD itu kan udah sangat serem banget ya. Terus untuk yang ceritanya Kak Baldo mungkin kalau dari aku 9, karena emang banyak plot twistnya, Iya, plot perjalanannya apalagi ini di gunung ya, yang banyak banget cerita-cerita yang kurang mengenakannya gitu. Kita aja, boleh? Oh ya. Oke, terima kasih untuk Kak Devita dan Kak Anin yang sudah menceritakan cerita-cerita horor dari teman-teman yang udah tampil juga di Podcast Podcast, 7PM iya, yang episode 5. Mungkin kita lanjut ke sesi 2 aja nggak sih? Iya. Boleh. Terima kasih Kak Terima Devita, kasih Kak ya. Anin. Sampai jumpa lagi Kak Sasta, teman-teman. sampai jumpa.
sesi kedua ini kita kedatangan Kak Andi dan Kak Dian. Halo, Kak Andi dan Kak Dian. Halo. Waduh, lemah lembut sekali ini ya, angguni sekali. Boleh dong perkenalan dulu dari Kak Andi? Boleh. Boleh. Sebelumnya perkenalkan, nama aku Andini Triantari, bisa dipanggil Andin. Aku dari angkatan 2022, dari prodi PGSD. Oke, lanjut nih Kak Dian. Oke, halo, aku Dian. Aku dari prodi PGSD dan angkatan 2023, dan kali ini juga jadi staf humas angkatan 23 juga. Oke, berarti kita seangkatan ya Iya. Kak? Iya dong. Masa Kan lupa? Mirip banget ya. Iya, jadi kita ini paling muda ya di antara dua mbak-mbak ini. Baik, boleh. Maksudnya perjalanan kita masih panjang gitu loh. Bener lagi. Kita kan udah mau berakhir ya. Panjang Iya, kita udah panjang. panjang. Iya, Gimana nanti dengerin nggak cerita dari dua teman kita yang udah mengirimkan? Wah, pastinya dengerin dong, dan emang horor ya. Iya. Merinding nggak? Aduh, merinding Bulu sekali. kuduknya. Aduh, bulu kuduknya lumayan berdiri nih. AC-nya kecil. Iya, AC-nya saya. Boleh, mungkin sebelum kita lanjut nih ke cerita ketiga dan keempat, boleh dong yang punya cerita horor dari Kak Andin atau Kak Dian diceritain dulu. Aduh, Kak Andin dulu mungkin ada cerita nggak nih Kak Andin? Kebetulan anak kos semua nih, siapa tahu ya. Aduh. Berarti kalau di kos itu kayak agak horor ya. Aduh, identiknya sih. Nggak boleh mengeneralisasi sih. Oh iya. Tapi dari pengalaman aku belum ngerasain atau ngejalani atau merasakan Merasakan. hal-hal yang horor gitu Mbak. Oh, belum ada ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Dari Aman, Kak Dian aman. sendiri. Aduh, kalau aku sih mungkin ya, kalau ya karena selama 1 tahun ini, selama 2 semester ini ngekos gitu, mungkin lebih ke pengalaman horor yang di kos gitu kali ya. Boleh. Apa ya? Ya mungkin kayak dari awal kan kita sering ya dengar kalau warga yang di luar Jogja kalau setiap ke Jogja itu pasti ada sambutan gitu. Oh iya ya? Aku baru dengar malah. Dengar gak sih? Aku Oh, baru dengar. baru dengar ya? Iya. Tapi Aku berarti Kak Dian ini disambut gitu ya Iya, ceritanya? ceritanya disambut. Saya kayak aku juga sering dengar gitu loh, kalau misal warga-warga yang sering maksudnya yang baru pertama kali di Jogja itu pasti awalnya disambut gitu. Nah, waktu itu aku waktu masih maba itu ya 1 mingguan itu tuh ngerasain penyambutan itulah. Gimana nih? Ya mungkin itu kalau alaminya sih kayak ngerasa seperti gangguan dari tikus gitu lah. Tapi selama 1 minggu. Oh jadi tikus itu Iya, masih berbentuk jadi kayak fisik ya? positif thinkingnya sih tikus gitu. Oh, di atas Di berarti atas, ya? jadi kayak Wah, duduk-duduk wah, wah. gitu. Iya, iya. Nah itu selama 1 minggu. Ah. Tapi setelah 1 minggu itu kayak tenang aja, nggak ada apa-apa. Udah mati berarti. Iya, udah mati. Mungkin positif thinkingnya sih seperti itu mungkin ya. Semoga tikus beneran ya Iya, Kak? semoga sih tikus beneran, bukan yang jadi-jadian atau siluman gitu ya. Bukan yang rangka di Ada ya. ya. Aduh, takut kalau tiba-tiba di sini gimana itu? Jangan dong. Soalnya Oh, tikus maksudnya tikus di Tadi sini. aku lihat tikus di bak sampah ada sih. Oh, ya, oke. Aku juga tadi lihat kok. Iya. Oh. Mungkin itu sih yang pertama. Terus untuk yang kedua, aku sih mungkin karena sering for your information aja, itu kayak kamarku itu tuh pasti gemboknya itu gembok yang beneran gembok gitu lah, bukan yang yang kayak bentuk kunci. gembok. Iya, Ya, bentuknya ya. gembok, bukan yang kunci Oh. diotak gitu, Iya, bukan. iya. Nah, aku setiap buka pintu itu pasti selalu nyantolin gembok itu tuh ke paku. Oh. Kan gembok itu kan emang berat kan ya. Iya, Jadi kalau iya. memang nggak disenggol Senggol gitu tuh nggak bakal nggak jatuh. bakal jatuh Bener. atau nggak bakal gerak gitu Iya. kan. Nah, malam itu waktu aku tidur tiba-tiba nggak tahu jam berapa ya, tiba-tiba itu gembok itu jatuh dan ngenai penanak nasi gitu. Magicom, betul, ya tepat di bawahnya. Mungkin karena malam itu aku udah kecapean, jadi aku lanjut tidur aja sih, nggak pikir pusing gitu. Ya udah sih, capek ya? ya udah Capek ya? ya, untung capek ya. Yang aneh-aneh ya. Iya, terus yang selanjutnya itu di gantungan situ juga ada
apa ya, kalung yang manik-manik gitu. Nah itu malam itu juga enggak beda. Maksudnya malam, iya malam ya, di waktu malam juga maksudnya ya gitu. Itu tuh ya aku nggak bisa tidur kan karena emang ada masalah problem dikit gitu. Aduh, masalah anak muda gitu. Aduh, apa ya kak? Terus next itu tiba-tiba karena nggak bisa tidur terus merem-meremin lah kalau biasanya. Masih tidur ayam gitu, tiba-tiba ada suara tek 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 tek. Ternyata itu kalungnya tuh putus teman. Tiba-tiba putus. Tiba-tiba jatuh gitu. Iya, jadi maning-maningnya jatuh satu persatu. Emang awalnya Kayak kerasanya di kepala kita tuh kayak slow-mo. kayak di film-film gitu. Betul. Padahal posisinya itu tinggi ya. Iya, Harusnya kan tinggi langsung dong. retak ya, Iya, kalau dan gitu. itu apa ya, benangnya itu masih di atas. Jadi yang jatuh itu cuma maning-maningnya doang. Kok bisa? Entah, itu juga masih nggak Setelah itu punya gimana? jawaban gitu. Kak Dian gimana? Ya gimana ya? Ya aku langsung ngungsi lah ke kos temen gitu. Itu juga. Enggak, kali ini nggak bisa sih lanjut tidur. Aku langsung ngungsi ke kos temen. Mungkin itu aja sih. Bukan angin gitu yang jatuhin. Aduh, mau positive thinking angin tapi juga nggak ada Angin nggak ada angin yang gitu. mutusin benang nggak sih? Iya gitu. Iya kan? Iya, pasti ada Iya. sesuatu yang Iya. Mungkin positive thinking lagi ke tikus kali ya. Iya, mungkin. Tikus yang lagi jahil. Iya. Mungkin itu Yang sih. ditemani. Iya. Aduh, ditemenin. Mungkin itu sih kak pengalaman dari aku. Serem ya. Iya. Iya. Sambut beneran ya dia. Iya, Ini disambut beneran. berkali-kali malah ini. Mungkin banyak sih yang ngalamin kayak disambut kayak Iya, gitu. mungkin. Untungnya Kak Andin enggak ya. Jangan ya, Kak. Kayaknya ada sih tapi nggak mau cerita aja nih Kak Al ya. Mungkin nih. Jangan-jangan Enggak emang ada. enggak ada. Oh, nggak ada. Semoga beneran nggak ada ya. Kemarin Kak. ada suara tik tik tik. Bunyi hujan. Enggak, suara air shower dari kamar mandi. Oh, iya itu pasti sih kadang Kadang Tapi bocor nggak sih yang kayaknya. bocor. Oh enggak, Oh, iya. jangan sampai. Oh ya maaf. atau Iya. Apa itu kamar mandi ya, Kak? sendiri kan Enggak. Alhamdulillah. Alhamdulillah aman. Ini cerita ketiga nih mau siapa dulu yang bacain? Belum kukirim sih. Mungkin dari Kak Andin dulu nggak apa-apa. Ini pendek sih. Kak Andin ya. Boleh. Oh nih dari mahasiswa Visipol namanya. Oh, mahasiswa Visipol. Boleh. Mulai. Boleh, di sini aku akan menceritain cerita horor dari mahasiswa Visipol. Hai Kak, aku mau cerita tentang pengalaman yang aku alami di tahun 2022 kemarin. Jadi, pas awal aku masuk kuliah, masih semester 1 lah ya, aku biasa tidur di kamar sendiri. Malam itu tenang aja gitu vibes-nya. Sampai ku dengar suara orang yang bersenandung kayak cuman bernada dari lagu-lagu yang viral di sosmed. Mungkin lebih keras suaranya Kak biar yang nonton nih denger gitu. Atau mau diulang lagi Oh. aja. Mau diulangin Kak? Boleh. Boleh. Jadi di sini aku akan bawain cerita horor dari mahasiswa Visipol. Hai Kak, aku mau cerita tentang pengalaman yang aku alami di tahun 2022 kemarin. Jadi, pas awal-awal aku masuk kuliah, masih semester 1 lah ya, aku biasa tidur di kamar sendirian. Malam itu tenang aja gitu vibes-nya. Sampai ku dengar suara orang bersenandung kayak bernada dari lagu-lagu yang viral di sosmed. Bahkan aku tahu lagunya saat itu. Tapi udah agak lupa. Bukan bernadi. Oh, bukan pendadia bernyanyi. Gitu ya Kak ya. Ya dulu itu di depan kamar aku emang ruang komputer, biasanya yang suka ngelembur kan ibu aku. Tapi aku ngecek ke situ, ibu aku nggak ada, malah lagi tidur di kamar. Aku nggak mau ambil pusing lagi, aku baliklah ke kamar coba buat tidur lagi. Tapi kok suaranya ada lagi. Aku udah panik dan mikir, wah ini pasti nggak benar, pasti ada sesuatu. Tanpa pikir panjang, aku langsung lari ke kamar ibu aku sambil bawa selimut. Tapi suara itu terus mengikuti aku sampai ibu aku nanya, kenapa nangis gitu.
Ya aku jawab aja kalau ada Miss Miss K. Oh, Miss K. Miss K itu apa Kak? Iya betul. Tapi ibu aku cuman alah-alah paling hayalan doang. Tapi aku masih nangis karena suaranya beneran kayak cuman di depan kamar ibu aku. Aslinya ya di situ suaranya baru hilang pas subuh. Gila, aku dari jam 2 pas kebangun sampai jam 4 aku nggak tidur-tidur, Kak. Gitu. Mungkin gitu sih ceritanya. Kayak horornya di rumah mungkin ya. Iya, di Merinding rumah sih. Kalau aku jadi dia mungkin aku ya sama sih nggak bisa tidur. Kayaknya lebih memilih pingsan. Kenapa nggak ini Aku itu? bobo sama ibu sih kalau kayak gitu. Iya ini juga sama ibu kan sama sih. Iya. Tapi ini kan yang dinyanyiin lagu-lagu viral ya. Duet aduh. aja gitu. Astagfirullah. Nggak boleh ya, Kak. Nanti kalau diajak Jangan. duet beneran gimana tuh, Kak? Jangan. Aduh. Jangan. Jangan Tapi dong. kok bisa ya dia nyanyi lagu Berarti viral-viral gitu? apakah Update mungkin ya, biasanya ya, update Ini kayaknya. sukanya tuh ada TikTok gitu kan? Hobi konser juga kayaknya. Kayaknya. Sama seperti Coba kita dicari juga ya. akunnya. Nggak boleh ya, Kak ya. Nanti datang ke mimpi nanti. Iya, jangan. Astagfirullah jangan ya. Iya. Biasanya kalau kuntit Astagfirullah. Miss K. Aduh, Miss K. Miss K suaranya tadi kalau misalnya kan banyak ya kalau katanya Miss K kalau suaranya itu jauh itu berarti tandanya dia dekat. Iya benar. Kalau suaranya kencang Iya. banget itu berarti Itu tandanya dia juga jauh. benar. Aku baru denger sih itu, Iya, Kak. kadang-kadang kayak gitu katanya Iya. gitu. Cuman ya Enggak tahu lah. Nggak tahu ya. Iya. Tapi jangan sampai tahu juga ya. Iya. Maksudnya jangan sampai Nggak usah merasakan juga nggak usah gitu ya. dibuktiin, Nggak usah dibuktikan. Iya. Tapi ini juga cukup kuat ya, maksudnya dari jam 2 sampai jam 4. Iya. diganggunya lumayan Dua lama. jam. Iya. Sampai Itu nggak bisa tidur iya, sama nggak bisa. sekali. Kayak merinding keringet gitu. Berarti begadang juga ya? Iya. Dianya yang Kayaknya ngajak begadang deh, Kak. Mungkin dia Nyari sering temen. begadang. Iya, nyari temen mungkin. Cuma buat konser gitu, nyari temen buat konser kayaknya. Biasanya dia ngerjain tugas. Tapi Oh. dia nggak dengar, cuman dia yang sendirian. Iya, yang dengar cuma dia. Sampai ngikutin ke kamar ibu. Keren sih mentalnya. Ini cerita kedua nih kebetulan tentang kos juga Kak. Iya. Aduh. Lumayan panjang. Jadi dia nyeritain kejadiannya di kos gitu. Sama kayak Kak Dian tadi. Ada temennya Bisa juga pas ternyata. gitu ya. Boleh. Sama- Tapi kalau ini ya nanti kita lihat ya. Silakan Kak Dian. Oke, cerita selanjutnya itu dari Mbak L. Ceritanya itu diantara cerita-ceritaku yang paling horor menurut aku cerita di kosan. Wah, kayaknya ini ceritanya banyak ya, banyak Iya. ngalamin gitu ya. Iya. Nah, lanjut, aku emang udah sering kali ngalamin ketindihan dan beberapa kali dengar orang nangis atau orang jalan. Tapi ya udah kayak bodo amat aja gitu. Sebenarnya ini awalnya nggak tahu gimana, tapi beberapa kali teman-teman aku bilang ke aku kayak, "El, kamu ngapain tadi di tangga?" Terus katanya ada yang manggil-manggil gitu. Mereka bilang aku yang manggil, padahal aku sama sekali nggak manggil. Berarti udah. Lanjut, Ini merinding sih. di tanggal 27 Mei kemarin jam 12 malam, aku baru aja mau tidur, baru merem sekian menit. Aku kan ada lampu tidur ya. Jadi yang nyala lampu tidur aku bukan lampu yang terang. Ya udah aku tidur, kepala aku kan samping pintu, samping jendela gitu. For your information, sebelum tidur tuh aku pasti selalu wudhu dulu, baca doa, baca ayat kursi juga. Posisi tidurku waktu itu miring membelakangi tembok, jadi menghadap ke pintu. Kebetulan kasurku mepet ke tembok. Kebayang. Waktu aku udah merem, aku denger nih ada suara orang jalan. Nah ini awal mulainya. Jalannya tuh bener-bener kayak orang jalan yang kerusak-kerusuk gitu. Pas lewat kayak ada orang jalan itu, aku kayak setengah sadar tapi nggak bisa melek. Ya begitulah pokoknya, tahu kan? Dan ternyata tahu nggak sih hal yang paling membagongkan, bahkan ini aku cerita juga masih ngerasa takut. Itu ada hantu rambutnya panjang banget, tepat di depan mataku, tepat di wajahku. Wah, merinding sih Kak ini, sumpah ini baru segini aja udah merinding banget sih Kak. Cuma bisa terdiam nggak sih? pas Nge-freeze lagi sih jalan? ini. Karena Jadi- shock juga sih. Lanjut ya Kak. Jadi rambutnya itu benar-benar di hadapanku. Aku mau gerak udah susah banget. Aku baca-baca Al-Fatihah, ayat kursi juga tetap gak bisa gerak. Pada akhirnya waktu itu aku bisa sadar dan bisa langsung nangis setelah omong la haula wala quwata illa billah. Masya Allah. Setelah omong itu rasanya kayak jatuh dari jembatan jelek gitu baru sadar.
Akhirnya aku bangun terus aku teleponan sama temenku. Ya udah aku nggak tidur deh sampai pagi. Masih kebayang-bayang terus padahal paginya aku harus kerja. Kasihan sih. Ini temennya sih harus dijaga ini sih. Iya sih kak, Mau kayaknya diajak aku sih. begadang gitu. Betul sih. Lanjut Lanjut. ya kak. Ternyata setelah itu aku masih ngalamin hal-hal mistis gitu. Aku tuh kadang nyuci bersih-bersih gitu sampai tengah malam, jam setengah 12 atau jam berapapun, apalagi pas lagi stres banget gitu, pasti aku langsung bersih-bersih kamar. Beda ya kak, ini stresnya produktif gitu. Tapi tengah malam agak bahaya Iya juga sih, kalau ada yang nemenin gimana tuh? Lanjut ya kak. Iya. Nah di tanggal 4 Juni jam 11-an malam aku udah tidur. Tumben banget nih tugas-tugasku udah selesai semua. Jadi aku tidur. Pamitlah aku ke temanku mau tidur karena aku udah trauma tidur miring hadap samping. Bener. Padahal aku biasanya nggak bisa tidur kalau nggak miring. Iya. Jadi aku tidurnya tuh hadap ke atas kayak telentang gitu. Jadi kayak ada sana Iya. gitu ya. Kebayang kan? Kebayang. Nah, jam setengah 1 aku tuh kebangun dan tahu apa yang terjadi. Itu hantunya terbang di atasku, di atap-atap kamarku. Speechless sih ini. Gak bisa sih ini. banget loh. Lanjut ya. Wah, di situ aku langsung nangis yang benar-benar nangis istighfar. Di situ posisinya bateraiku habis, jadi aku setel murotal dari YouTube sambil aku cas HP-nya. Tapi setelah itu listriknya tuh mati. Jadi udah nggak bisa nyetel lagi karena bateraiku juga habis. Tapi untungnya ada senter. Kayaknya aku tuh bisa tidur tapi sambil nangis. Bangun-bangun mataku udah bengkak deh. Gila sih. Bener-bener yang diganggu banget ya. Iya sih, ini udah ekstrim sih kak. Lanjut ya kak, kejadian itu yang bikin aku sampai ngomong ke ibu kos kalau di kos ada hantu. Sebelumnya emang aku udah kerasa, tapi kan kita emang hidup berdampingan ya. Bener. Tapi setelah kejadian itu aku baru berani buat chat ke ibu kos jam 5 atau jam 6-an. Akhirnya paginya sebelum berangkat kuliah aku dipanggil ibu kos buat ditanya-tanya. Kebetulan di situ juga ada anaknya ibu kos. Waktu lagi cerita-cerita dia tuh nimbrung, katanya dia semakin parno. Dia juga sering lihat. Dia juga sering lihat ada putih-putih di jendela malam-malam. Kan ya aku jadi semakin parno kan ya. Iya, betul. Habis itu aku chat teman-teman kosku buat tanya, mereka juga pernah diganggu juga nggak sih? Ternyata mbak kos bawahku juga sering diganggu-ganggu gitu, tapi nggak sampai ditampakin. Aku loh kak, ditampakin sampai 2 kali dengan sosok yang sama. Padahal aku tuh takutan banget, kayak aku tuh ada salah apa sih? Jadi akhirnya setelah banyak pertimbangan aku putusin buat pindah kos. Sekarang aku udah nggak kos yang di sana lagi. Bener sih. Kalau aku jadi kakaknya juga aku nggak betah sih. Keputusan paling tepat. Iya, langsung pindah Daripada aja. setiap malam nangis gitu ya kan, ngeliat begituan gitu. Jadi Mending kita trauma. pindah kos aja sih. Trauma yang mendalam. Iya, mendalam banget sih itu. Ternyata enggak cuma dia yang diganggu ya yang kos lain juga diganggu teman kosnya. Tapi kayaknya dia yang paling parah gitu loh. Iya. Ya mungkin karena emang dia sensitif kali ya. Iya, Bisa. jadi Dan langsung ketarik ke dianya itu. Karena dari Capek awal sih. udah ngerasain, makin kayak diganggu nggak sih? Bener. Panjang ya kak ini ceritanya. iya, serem sih. Serem Tapi ini. semoga Horor banget. Iya sih. Semoga- Tapi terbang kita. iya, kayak bayangin nggak sih? Jangan dibayangin. Jangan deh nanti ke bawah sampai tidur juga ini. Iya. Terus semoga di kos yang sekarang aman ya. Ya, amin. Sepertinya sih sudah aman ya. Sepertinya sih Tidak iya. ada cerita lanjutannya di kos saat ini. Iya. Berarti aman. Aman. Alhamdulillah. Tapi gimana ya nasib sama penghuni-penghuni yang masih di situ Mungkin- gitu ya? Mungkin mereka nggak ngerasain gitu, kayaknya kadang-kadang tuh mereka juga milih. Ya, kayak mungkin mbaknya tuh lagi capek banget Oh, posisinya iya atau yang sih. stres gitu Iya, loh. karena kan dia sibuk kerja juga kan ya Iya. tadi. Tapi kagum sih kayak dia juga nggak lupa wudhu baca Oh, Quran. iya sih, keren sih ya. Tapi tetap diganggu gitu ya, walaupun udah kayak gitu, apalagi yang nggak baca gitu ya. Iya, bener banget. Jadi pesan moralnya Teman-teman jangan lupa buat wudhu, bersih-bersih Baca gitu, doa, baca doa sebelum tidur. buat yang beda aliran mungkin nggak sesuai dengan Kepercayaannya kali ya. masing-masing. Iya. Tapi ya alangkah baiknya kalau sebelum tidur bersih-bersih dulu kali Bener ya. Kak. sih. Gimana nih dari dua cerita ini Kak Dian, Kak Andin? Aduh. Kak Andin dulu deh, gimana nih Kak? Kalau yang dari yang pertama bawa itu ya mungkin menurut aku serem, tapi yang enggak yang seserem yang diceritain oleh Kak Dia yang kedua ya. Mungkin rate-nya dari aku tuh 8. Oke. 8 dari 10. Iya. Ya. Kalau yang kedua ini mungkin 9,5 sampai ngapain sampai Iya, kayak dua gitu. kali lagi. Nggak kebayang kalau aku kayak gitu. Amit-amit Amit-amit sih. nangis langsung lari keluar pasti.
Hati-hati ya nanti yang Aduh yang di kos jangan lupa ya. boleh nanti telepon Iya. temennya, kayak soalnya ada temen yang baik kayak buat diajak begadang. Dari Kak Dian gimana nih? Oke, kalau dari aku sih tadi cerita yang pertama itu dari mahasiswa Visipol lah ya. Bener. Itu aku kasih rate berapa ya? Mungkin 8/10 juga. Karena tadi itu kayak Miss K-nya itu bisa nyanyi-nyanyi gitu ya, kayak Trendy, iya. Miski trendy. Iya. Kayak update gitu ya beliau, aduh dia gitu ya. Terus untuk cerita yang kedua, bener-bener sumpah merinding sih Kak. Aku yang kayak ngalamin di kos cuma begitu doang, habis itu kedengar ceritanya kayak ceritaku belum seberapa gitu ya. Ternyata jangan lebih. sampai ya, Iya, jangan sampai deh. jangan sampai. Ternyata sama-sama Miski nih. Jangan-jangan yang sama. Kalau Miski yang sama gimana? Nggak mungkin sih Kayaknya Kak, beda masih sih. banyak sih miskin. Oh, masih banyak miskin iya, yang lain. maksudnya Oke. masih ada miskin yang lain. Kayaknya kita cukup di sini kayak makin sombral nih kita ya. Mungkin Kalian tahu beda-beda ini pernah jumpa atau ada gimana ya? berdasarkan cerita-cerita aja sih Kak. Iya, dengan yang lain. Untuk cerita yang kedua mungkin aku kasih rate 9/10 ya. Karena kayak merinding banget sumpah sih. Itu kalau aku yang di sana udah nggak usah pertimbangan lagi, langsung pindah. Iya sih, hari itu juga sih ya hari itu juga. Aku langsung Kejadian cari pertama. info kos sih aku. Iya. Oke, terima kasih ya Kak Dian dan Kak Andin Sudah menceritakan 2 cerita ini. Oke, terima kasih Kak Adin, Kak Dian. Dan kita lanjut ke sesi 3 ya. Oke. Dan Oke, halo Kak Via, Kak Sesa. Halo. Gimana nih kabarnya Kak Via dan Kak Sesa? Siapa dulu nih? Kak Via dulu boleh? Kabar aku baik sih. Kalau Kak Sih, Sesa ya. sendiri? Alhamdulillah aku juga baik. Alhamdulillah. Lagi bahagia ya kayaknya ya Kak? Iya, bahagia terus dong. Oke, Alhamdulillah. iya harus dong. Lagi dibet enggak? Oke. Ini kita sesi 3 ya Kak? Gimana Tadi nih? udah. Mungkin perkenalan dulu nggak sih Kak? Tadi yang lain Oh udah iya, perkenalan nih. lupa. Boleh Kebetulan. deh dari Kak Via dulu perkenalan nama, angkatan. Oke, perkenalkan nama saya Via dari 23. Di sini sebagai staf humas. Mas. Kak Sesa. Kalau aku perkenalkan, nama aku Sesa dari angkatan 2022 sebagai staf humas juga. Wah, Staf keren. humas semua nih. Humas. Ini Iya, dari ini- iya. Ini bukan staf humas nih. Apa? Kepala departemen. Oh. Horor sih itu. Iya, iya. Horor nih. Oke, mungkin tadi udah dengerin belum sih, kita udah ada berapa cerita ya tadi? Empat. Empat. Iya, Empat. empat. Terus serem semua sih kalau dari kita. Dengerin nggak nih Kak Sesa? Kak? Dengerin Iya, dong. dengerin dong. Mungkin cerita kali ini juga nggak kalah seremnya ya. Mungkin. Iya, mungkin. Tapi mereka suruh sharing dulu nggak sih Kak? Oh iya boleh, Sebelum siapa kita tahu masuk. Boleh. ada pengalaman horor secara pribadi. Kalau dari raut wajahnya tuh banyak cerita horor gitu loh. Iya, ini sepertinya Kak Via ini Iya. sudah ingin Nggak menyampaikan sabar ya. gitu kan. Dari tadi ini sepertinya kayak kapan dia semangat banget ya Kak. Boleh. Boleh Mau dari diceritakan? siapa? Kak Via dulu Kak boleh. Via ini sepertinya banyak banget ini. Beberapa sih. Pernah nggak sih dengar kalau jangan nyimpen bunga kering? Iya. Aku masih di sini. Nah itu. Nah aku tuh nyimpen bunga kering dari Mei 2023 sampai sekarang masih. Ya. Nah itu kan aku nyimpen di atas lemari. Nah terus pernah dengar juga nggak kalau atas lemari itu nggak boleh kosong? Iya. Aduh, aku merinding banget Nah, sih yang pernah dengar itu selama tahun kemarin sampai sekarang itu atas lemariku tuh kosong dan cuma ada bunga kering itu. Oh. Nah bunga itu tuh sebulan tuh pokoknya udah kering banget. Nah itu kejadiannya tuh setelah 2 bulan kesimpan di atas lemari. Berarti
Juli. Iya, Juli. Iya, Juli. Iya. Juli 2023. Iya. Nah, itu awalnya aku udah tidur. Iya. Nah, aku kan tidur miring. Miring. Nah, depanku itu udah lemarinya itu. Jadi kalau misalnya lemari ya? iya, kalau Kebayang, aku melek kebayang. itu langsung udah ada lemari. Iya, iya. Nah, itu ketika aku udah tidur, Iya. itu tuh di situ aku dimimpiin kalau aku ketemu sama cewek. Dia pakai dress, terus rambutnya panjang, pakai pakaian putih. Nah, udah ketebak Dan banget itu ini ya. dia posisi yang nunduk, jadi aku nggak kelihatan mukanya. Itu tidur malam ya, Kak? Iya, tidur malam dan itu masih di mimpinya. Oh, masih Nah, mimpi. iya, itu Tapi masih mimpi. kamu tahu itu mimpi? Iya, aku tahu itu mimpi. Nah, terus aku penasaran siapa itu. Nah, kok dia jalan tuh mendekat toh. Iya. Terus ketika udah deket tuh aku merinding dong. Nah, terus habis itu kebangun. Pas kebangun aku melek, kan posisinya langsung lemari Iya. toh. Di lemari itu di atas di samping bunga dia udah nangkring di situ. Merinding, Kak. Nangkringnya tuh yang nangkring Nangkringnya duduk tuh- atau yang dodok? Tahu nggak sih kalau duduk yang Kakinya sambil goyang-goyang. iya sambil nunduk, Nggak bisa kakinya nih. diayun-ayunin, terus rambutnya panjang ke bawah. Pakai dress putih juga. Iya. Sesuai yang di mimpi. Iya, sesuai. Berdarah-darah enggak? Enggak. Di samping bunganya Kak itu. Iya, di samping bunganya. Hmm. Jadi itu tuh kayak apa? Kayak dikasih tahu. Ini loh aku di sini. Iya, bungamu udah aku tempatin loh. Aduh, nggak bisa. Ah, Kan emang kalau bunga kering itu jadi tempat tinggal Iya. beneran ini. sosok. Iya. Aduh, lagi di kos. Kak Fia tuh sampai sekarang masih menyimpan ya, meskipun udah kejadian gitu. Oke, Iya, jadi bunganya berarti masih aku simpen. hidup berdampingan gitu kalian. Kayaknya bunganya ini berkesan banget Iya. ya. Jadi walaupun diganggu tapi masih disimpan. Iya. Aduh, Aduh. ada lagi. Mungkin ke mention di video ini. Oh, buat dari aku pasti. Semoga nih ya. Ya, semoga yang ngasih nonton ya nih, yang videonya. ngasih nonton nih. Boleh. Gitu. Berani sih masih disimpan sampai sekarang. Kalau sampai sekarang ini ada kejadian lagi itu nggak Kak? Nggak ada sih. Enggak. Tadi cuman sekali itu doang. Iya, Kayak sekali kenalan doang. gitu ya. Iya. Jadi selanjutnya nggak ganggu ya Kak? Cuman menampakkan di awal aja itu. Iya, kayak ngasih tahu aja aku tuh udah ditempatin loh. Tapi bunganya juga masih disimpan di atas lemari juga, Kak. Masih. Emang agak Nggak rebel berubah. ya. Iya. Mungkin dari Siapa Kak- tahu penghuninya ada yang mau lagi datang lah. Oh, waduh, malah iya. Jangan ya. Ini di sini Nantangin kayak cerita nek kesana semua kan nggak lucu ya Kak Fia ya. Takut. Mungkin dari Kak Sesa. Iya, ada nggak Kak Sesa? Ya sebenarnya tuh cuma pernah satu kali sih aku. Karena aku tuh kayaknya orangnya kayak kurang peka, kurang sensitif gitu Oh, loh. nggak peka banget sama anaknya. Aduh. Enggak. Kurang sensitif, mau Iya. sensitif berarti. Nggak mau juga sih. Jadi itu Iya. pernah tuh SD kayaknya. SD apa SMP ya? Pokoknya tuh dulu belum naik motor, bareng-bareng sama teman-teman itu sepedaan. Itu seru tuh mau ke pasar malam, tapi tuh sampai pasar malam tuh kita tuh udah kayak terlalu asik ya, habis main wahana ini. Itu sampai udah jam 11 lebih, terus baru inget jam segini nanti kita pulangnya agak jauh nih naik sepeda lagi. Ya udah kita kan habis itu pulang tuh, itu tuh berempat jadi bonceng-boncengan. Kelas berapa tuh kalau boleh tahu? Kayaknya SMP kalau enggak ya, SMP kelas 1 kayaknya. Tadi bilangnya SD Kak. Lupa Kak. Oh iya, lupa itu. Pokoknya kayak gitu kan. Terus itu naik sepeda kan bonceng-boncengan, jadi ada 2 sepeda tuh. Lah udah kan lewatin tuh yang tempatnya tuh emang gelap, terus pinggir sungai. Terus ada pohon bambunya gitu. Iya, pasti. Lah kan aku kan emang anaknya iseng ya. Iya. Lah Oh. suka nggak apa ya, ngeledek apa ngeganggu ya, pokoknya tuh kayak yang mancing gitu loh. Iya. Lah terus kayak ya pokoknya aku sama temenku mancing gitu kan, tapi sambil karena aku bonceng kan, jadi kayak yang cuma ngomong aja, Iya. tapi mancing karena kan dampingan kayak bersampingan kan sama yang naik sepeda temenku satunya. Nah yang dibonceng tuh sama-sama bercanda gitu. Nah habis dari yang jalan situ tuh agak naik, lah kan sama temenku nengok ke belakang tuh, yang dibonceng semuanya tuh nengok ke belakang, terus iku apa? Ternyata tuh ada bayangan tinggi banget kayak hitam gitu, ngikutin ke arah kita, dan itu kayak bayangannya kayak
pokoknya mendekat ke arah kita yang naik sepeda. Aku terus kayak, hah, apa itu? Terus yang naik sepeda itu juga langsung dikencengin. Terus kita udah sampai tuh ke desa kita, terus ya ampun kayak mau apa, sampai udah nggak berani nengok lagi kan. Terus itu di situ itu kan kebetulan sampainya tuh di depan rumahnya temanku. Kita duduk dulu tuh di situ sambil kayak takut gitu kan. tenangin diri. Nah, terus yang jadi PR-nya nanti kita pulang ke rumah masing-masingnya tuh gimana? Nginep aja gak sih? Iya, terus dan desaku tuh kaki gunung. Jadi temanku yang dua itu rumahnya naik. Lah, sepedanya tuh cuma sampai yang bawah itu. Jadi mereka tuh harus naik. Kalau aku kan enggak ya. Iya. Lah, ya itu waktu itu kita pulang ke rumahnya lari sih, sandalnya diceker terus kita lari sambil teriak-teriak. Itu sih yang lumayan berkesan sampai sekarang, masih takut juga kalau lewat situ. Itu nggak ada jalan lain gitu, Mbak? Ada, tapi yang lewat sana mah lebih Jauh. nakutin, enggak lewat pinggir kuburan. Jadi Sama aja. iya, Jadi dua jalan tapi sama-sama nyeremin semua. Nyeremin semua. Karena emang udah malam juga kan Kak tadi Hmm. jam 11-an lebih. ngegoda juga sih. Jadi Nah, itu serem sih. Anak sekecil itu dikejar goyang hitam tinggi. Berkelahi dengan Itu yang lihat berapa orang tuh? kayaknya berempat lihat semua. Jadi yang di depan tuh yang ngayu langsung dikencengin. Padahal yang belakang nggak bilang apa-apa. Ya bilang nggak bilang tadi teriak ya. Refleks sih. kenapa refleksnya nggak lari muncul lari? Oh enggak, Iya, itu dong. kayaknya di film-film horor doang sih kayak gitu. Aduh, Serem juga ya. Iya. mungkin lanjut nggak sih kita Boleh lanjut cerita yang ke cerita keberapa ya kita sekarang ya? 5. Iya. Oke, ini ada Kak Rara. Namanya samarannya tuh Kak Rara. Bentar ya. Oke. Itu dia. Siapa dulu nih yang mau nyeritain? Kak Via dulu atau aku nih? Aku dulu aja ya. Oke, boleh. Oke, hai, aku mau ceritain pengalaman hororku yang terjadi di kamar tidurku sendiri. Sama. iya sama kayak Kak cerita Kak Via ini. Malam itu aku berkegiatan seperti hari biasa, tapi di saat sholat isya di kamar, hawa kamarku seperti nggak biasa. Aku ngerasain hawa yang berbeda di kamarku. Di situ udah ngerasa nggak enak, pokoknya kayak dingin gitu hawa suasananya. Setelah selesai sholat, seperti biasa aku main HP sambil tiduran. Sembari siap-siap mau tidur, nah tidurlah aku. Tapi tiba-tiba di tengah malam aku kebangun, entah jam berapa, mataku tuh langsung tertuju di depan pintu kamar. For your information, tempat tidurku letaknya menghadap pintu kamar. Jadi kalau orang masuk, aku bisa langsung tahu siapa yang masuk. Nah, di situ saat aku membuka mata, aku melihat ada yang berdiri di depan pintu. Hitam semua pokoknya. Terus ada tanduk 2 di kepalanya. Terus tangannya dia diangkat ke atas. Nah, pas itu rasanya kayak nggak bisa gerak, nge-freeze, pokoknya mau teriak nggak bisa. Berarti ini kayak ketindihan gitu ya? Ketinggian tapi dari pintu gitu. Ngelihat langsung. Iya, ngelihat langsung. Iya. Terus tiba-tiba hilang gitu aja. Dan anehnya, aku langsung balik tidur lagi. Paginya Itu anehnya ya itu. paginya aku menginformasi apa yang kulihat sama orang rumah, tetapi orang rumah hanya menganggap aku santai seolah menenangkanku bahwa yang kulihat semalam hanyalah bunga tidurku, tapi aku yakin bahwa malam itu aku benar-benar melihat dengan jelas. Di lain hari sepulang pengajian, aku bersiap-siap buat tidur. Lalu ibuku masuk ke kamarku untuk mengambil selimutnya. Saat beliau masuk, beliau mengatakan bahwa gunting kuku yang kugantung bergerak, seolah ada yang memainkan. Aku berpikir bahwa sepertinya hanya terkena angin, tetapi barang lain yang kugantung di sebelahnya diam seolah bertentangan dengan pikiranku. Malam itu pun kuakhiri dengan gelisah, tak bisa tidur, dan semenjak kejadian ini aku berpikir mengapa kamarku menjadi seolah horor seperti ini. Berarti 2 kejadian ya itu. Iya. Yang diceritakan, kita nggak tahu yang nggak diceritakan. Berarti ini sosok hitam sama kayak Kak Sesa tapi di kamar kayak Kak Via. Iya, bertanduk juga Bertanduk loh. apa ya kalau hitam bertanduk itu ya? Tapi bukan hantu sih itu lebih tinggi lagi dari hantu.
Iya. Oh, Apa tuh Kak? itu. Iya, mungkin semacam itu Kak. Wah, itu serem sih. Kalau kalian di posisi itu, kalian bakal apa? Lari sih. Iya. Langsung Lari, lari tuh tapi tidur. kalau itu di pintu loh, kalau Lari kalian lari keluar. kalian nyamperin dia. Iya juga ya. Iya. Makanya tadi dia nge-freeze kan kayak ketindihan Iya, gitu. tapi hebatnya dia langsung ya udah tidur bodo amat. Keren sih Mbak Rara ini. Kita acungin jempol. Karena memilih untuk tidur kembali ya. Mungkin dia capek kali ya, jadi kayak tidur lagi aja. Tapi justru kalau kayak gitu tuh hantunya kayak kesel nggak ya? Tuh aku nggak ditanggepin nih gitu. Mungkin nggak kayak gitu. Capek sendiri ya Ya, hantunya. jadi nggak ganggu lagi kan? Iya. Dia nggak ditanggepin. Bahkan nanti udah berusaha untuk angkat tangan. Iya. Udah lah, gitu. Kita berakin bareng aja gitu. Iya. Tapi Iya. Gimana Mbak ya? untuk apa tadi potongan kuku Iya, ya itu kan guntingan kuku. iya guntingan kuku itu kan berat ya dari besi ya. Iya. Iya, makanya janggal banget kalau misalnya gerak sendiri sedangkan benda di sampingnya itu nggak gerak. Iya. Jadi Tapi kalau- iya. Kayaknya kalau benda-benda tajam di samping tempat tidur tuh kayak sakral juga nggak sih? Oh, iya. Aku pernah denger, tapi kayak ya cuma mitos-mitos Jawa gitulah. Kayak Aku baru dengar sih, gunting. Aku Mbak. juga baru tahu sih. Kalau orang baru lahiran tuh bayinya tuh ditaruhi gunting sapuri kayak gitu-gitu loh. Aku kurang paham sih. Biar nggak tahu gimana. Mungkin ada yang lebih tahu gitu. Ya, bisa tulis di kolom komentar ya. Atau di live chat. Lanjut ya, kita move on ke cerita ke 6. Ya, dari Mas Tompel. Oke. Aku bakal bacain cerita dari Mas Tompel. Pada bulan Desember 2002, saya 2022. Oh, 2022. Iya. Saya sama 7 orang teman saya camping di salah satu pantai di Jogja. Sebelum hari keberangkatan, kami sempat mengadakan pembahasan dan pengumpulan barang-barang yang diperlukan. Biasanya kalau camping juga gitu nggak sih, Kak? Iya. Setelah itu, kami sempat membicarakan kalender Jawa agar tidak bertabrakan dengan ada di sana. Kami sempat mempermasalahkan karena kami mengambil 2 hari, yakni hari Kamis dan Jumat. Dan ternyata setelah pengecekan kami malah menabrak Jumat Kliwon. Waduh, Jumat Kliwon. Tanda-tanda juga nih cuma keluar pasti ada sesuatu. Oke, aku lanjut ya, Kak. Ya. Setelah pembicaraan intens, kami sepakat menyetujui tetap gigih mengambil kedua hari tersebut. Singkat cerita, kami mulai berangkat di hari Kamis pagi. Semua lancar hingga kita mulai masuk di suatu daerah Bantul. Kami melewati suatu daerah dan setelah itu kami melewati seperti hutan. Di sana kami sangat percaya diri dengan jalurnya karena mengandalkan Google Maps. Tapi ternyata kami sudah tersesat dan berputar dalam hutan. Kejadian tersebut terjadi sekitar 4 kali, Kak. Ya ampun. Diputerin Iya. 4 kali. Disasarin sampai 4 kali nih. Saya dan teman-teman hanya berspekulasi bahwa yang terjadi hanyalah kesalahan atau error dari aplikasi. Kami tidak sampai berpikir bahwa itu perbuatan yang di sana. Di sana. Setelah itu kami sempat berdoa sesuai agama masing-masing, yaitu ada Islam, Kristen, sama Katolik. Bertoleransi sekali ya circle-nya. Salut. Akhirnya setelah kami berdoa, kami mencoba melewati hutan tersebut dan akhirnya menemukan pos untuk pembayaran tiket masuknya. Lokasi pos ini di tengah hutan dan tempatnya lumayan jauh dari pantai tersebut. Apa ini pantai apa yang tiket masuknya di hutan nih? Nggak tahu ya. Nggak tahu. Iya. Setelah pembayaran tiket, kami melanjutkan perjalanan dengan jalur yang sudah dilewati motor hingga membuat salah satu motor dari teman saya jatuh bersama kedua teman saya. Karena saya beranggapan bahwa mungkin karena jalur itu dilaluinya susah, kami tetap langsung menuju lokasi pantai tersebut. Dan akhirnya kami datang di sana, pantainya keren banget. Bahkan kami pun main di pantai, di pinggir pantai. Sampai lupa waktu, sudah jam 4 sore. Kami mencoba mendirikan tenda dan butuh hampir 2 jam
hingga sudah maghrib. Kami baru bisa beristirahat. Kami pun menyalakan api unggun untuk menghangatkan diri. Setelah kami beristirahat cukup panjang dan bercerita, salah satu teman saya ternyata membawa minuman keras. Ini berarti malam Jumat ya kejadiannya? Iya, malam Jumat Kliwon lagi. Iya. Saya cuma berpikir mungkin karena dia non Islam. Tapi tak hanya itu, teman saya wes tak omongi. Teman saya satunya ternyata membawa dupa. Waduh, Pemicu sekali ini. kenapa dupa? Padahal lagi malam Jumat ya. Iya, bawa minuman keras sambil bawa dupa juga. Saya marah. Nah, bilang nih, kan ngopo golek Allah. Terjemahannya, kamu ngapain sih golek perkara gitu, cari perkara. Wes tak omongi aja aneh-aneh, kene latar udu nggone awak dhewe. Udah tak bilangin jangan aneh-aneh, iki nggone iki tempatnya tuh bukan punya kita. Nah, gitu. teman saya malah menjawab, "Ha ngopo? Kowe wedi po?" Lah ngopo, kamu takut kah? Sempat terjadi beberapa cekcok dengan teman, tapi saya merasa bahwa tetap saja tidak ada gunanya. Hingga waktu sudah hampir menunjukkan jam 11, berarti jam 11 malam ya Kak Iya, ini. benar. Dan tiba-tiba hujan badai di malam hari. Hujan. Kembali lagi ke suasana hujan. Iya. Mendukung horor. Kami bergegas masuk tenda, terjadi kericuhan karena tenda bocor hingga membasahi semua peralatan dan tas masing-masing orang. Kejadian ini sangat aneh karena seharusnya tenda tidak bocor karena kami sempat tes tenda tersebut. Kami berusaha menyelamatkan barang-barang yang tersisa agar tidak basah dan masih bisa digunakan. Kami pun tidak bisa tidur dengan tenang. Lalu saat jam 1 dini hari terdengar suara lantunan gamelan, Kak. Ternyata nggak cuma di gunung ya. Di pantai pun ada gamelan. Iya. Lanjut. Kami berusaha untuk tidak berbicara apapun yang terjadi dan tetap diam seperti batu. Saya merasa ngeri sekali karena baru kali ini saya merasakan sesuatu yang benar-benar tidak ingin saya alami. Mungkin ini dulu saja dari saya, karena ada beberapa hal yang harus dikerjakan saya sebelum bisa menceritakan semuanya yang telah kami alami. Jika ada waktu senggang selanjutnya mungkin akan saya ceritakan. Boleh. Aduh, gantung juga ya ini. Gantung ya, agak gantung ya. Gantung nih. Akhirnya mereka pulang dengan bagaimana? Iya, kita nggak tahu. Belum ada part 2-nya. Kita belum part 2. Mungkin bisa cerita ke DM-nya Hima PGSD Kak. Kita penasaran ini benar-benar aku penasaran banget. Apakah aman sampai Rumah. ini baru sampai jam 1 loh ceritanya. Iya, belum paginya. Iya, jadi masih ada kejadian-kejadian lagi ya di Iya, jam mungkin berikutnya. ya. Kan semakin malam, semakin menuju subuh itu biasanya klimaksnya horor itu Iya. Tapi keluar. kan kalau menjelang subuh kita sholat sepertiga malam. Kalau yang sholat Kak, ini ada yang nanti sholat. Iya. Karena hujan jadi dia bingung juga mau sholat kayak gimana. Kan bocor ya tadi tendanya ya. Kok bisa bocor ya tadi? Ya itu janggal juga kan. Sangat aneh. Dia bilangnya sangat aneh. Terus kalau tendanya bocor mereka di mana tidurnya? Nunggu kering mungkin ya Kak. Enggak Gimana ya? Kan sambil hujan badai. Iya ya. Banyak pertanyaan-pertanyaan Iya. nih Mas siapa tadi? Mas Tongkel. Tongkel. Terus Aduh, banget Mas Tongkel tolong tuh. klarifikasinya secepatnya. Iya, itu tuh part-part selanjutnya nih. Karena ceritanya menggantung sekali nih. Dan menarik tapi. Iya. Oke. Gimana nih Kak dari dua cerita tadi? Yang pertama tadi dari Kak Rara tentang sosok hitam bertanduk. Iya, di kamarnya. Yang kedua Mas Tompel nih sama sosok di pantai. Sama-sama serem sih ya, Kak. Iya. Kalau di rumah masnya kan itu rumah kita terus kayak diganggu tuh kayak masnya kayak di tempat Terus, itu iya. teringat-ingat terus gitu loh. Terus kalau di pantai juga harus jaga etikanya ya teman-teman. Maksudnya bener. tempat asing jangan kayak main-main. Bawa miras sama Iya. dupa aja tuh kayak yang Kayak sombong mancing gitu Ya, loh. mancing Iya. ya hatinya. Padahal harusnya sebelumnya itu kan udah mikir-mikir ya. Iya, udah didiskusiin. Kamis, Jumat Kliwon. Iya, udah apa kalender Jawa juga katanya. Iya, udah ngecek-ngecek gitu kenapa Atau dilanjut ya. Iya.
apalagi ditambah dia membawa dupa juga. Iya. Itu kayaknya oknum di sebuah circle ini loh, kayak pasti ada gak sih di suatu perkumpulan tuh yang ngide kata orang tuh. Iya. Serem sih. Oke, mungkin menurut Kak Via dan Kak Sesa nih, rate-nya dari 2 cerita tadi berapa nih Kak? Dari cerita yang pertama mungkin Kak Via dulu. Kalau dari cerita pertama berapa ya? 8 mungkin. 8. Kenapa tuh Kak? Kenapa bisa 8? 8 karena Karena dia bener-bener gak bisa kemana-mana gitu loh. iya, Mau keluar juga itu hantu. Cuman pintu. Iya. Yang ada kita, wing. Iya. Oke, cerita yang kedua Kak Via. Rate-nya berapa nih yang di pantai? Lebih Sombong. serem. sampai itu 10 sih, ke 10 tapi dilanjut ya Kak. Bisa 10 tapi dilanjut ya. Sampai pulangnya tuh gimana? Iya. Penasaran sama nasib yang bawa dupa sih aku. Lebih tepatnya kayak yang bawa dia yang sial satu semuanya. Iya. Dari Kak Sisa gimana? Kalau yang cerita pertama 8/10 sih Kak, sama kayak Kak Via. Terus yang kedua 9/10 deh, dilanjut dulu deh ceritanya. Boleh Biar ini nggak emang gantung ini ya. part karena 2. Part 2. Semoga ada part 2-nya. Amin. Nanti Mas Tompel. tak cek emailnya. Di email mau kita email mau kayaknya. Oke, sesi ketiga udah selesai yang diceritakan oleh Kak Via dan Kak Sesa. Terima kasih udah menceritakan cerita horor dari teman-teman yang udah diisi di Google Form nih. Terima kasih Kak Via dan Kak Sesa. Iya, sama-sama. Kita lanjut ke sesi 4 ya. Iya. Dadah. Oke, halo. Nih rame banget nih sekarang Kak. Iya, jadi 3 orang tadi Iya, 2-2 ya. Dua. Karena ini sesi terakhir ya, jadi gongnya ini banyak keluar ini. Iya, banyak yang keluar. Iya. Pasti harusnya banyak cerita nggak sih mereka? Iya, pasti Harapannya. Ini ada Kak siapa aja, kenalan dong Kak. Boleh. Boleh. Oke, sebelumnya kenalin nama Bisa aku lebih keras lagi. Mas Nahir Malianur Izati. Di sini aku dari angkatan 2022 dan saya diamanai sebagai staf humas. Oke, Kak Alia Matsna. Iya. Iya, ini sama-sama Alia nih. Gimana kalau kita bedain panggilannya Kak? Oke, boleh. Aku boleh dipanggil Mas Nani. Oke. Oke, halo Kak Masna. Halo. Iya. Selanjutnya nih, siapa? Oke, gantian aku. Perkenalkan, nama aku Dia Izati Aisyah Wahani Tias. Biasa dipanggil Tias, dari angkatan 2022. Diamanai sebagai Wakil Kepala Departemen Humas. Wah, halo Kak Dias yang menemani Fadel ini ya? Iya. Ibu Fadel. Aduh, ibu lagi. Ya partner in crime. Selain. Oke, selanjutnya nih, siapa? Halo Kak Fadil, Kak Alia, halo teman-teman semuanya juga. Perkenalkan, aku Dewi Puspitasari dan dari angkatan 2023 dan diamanai sebagai staf Departemen Humas. Wah, halo Kak Kak Dewi. Dewi, Kak Halo, Kak. Tias, Kak Masna. Gimana nih, tadi kita udah ada berapa ya? 6 cerita yang horor-horor banget semuanya. Dengerin nggak nih dari apa tidur? Waduh, dengerin dong. Dengerin dong, dan pastinya merinding, bikin deg-degan. Merinding ya. Merinding. Mungkin sebelumnya tadi kan di sebelum-sebelumnya juga ditanyain secara pribadi ada kejadian horor atau enggak nih. Mungkin dari Kak Dewi, Kak Tias atau Kak Masna nih, adakah cerita horor? Boleh dong ceritain dulu dong Mulai dari Kak. siapa nih? Mungkin Kak Masna dulu. Oh, oke, boleh. Oke, boleh. Kalau dari aku sendiri untuk pengalaman horor itu nggak ada, tapi lebih ke takut kalau sendirian. Misal nih kalau
misal pulang malam nih dari acara apa, kan pasti di jalan ada tuh jalan yang sangat bulat tuh apa ya, kayak jalan Sinuk sepi. apa ya? Iya, kayak Iya, sunyi. rasanya tuh kayak ada yang bonceng gitu loh. Rasanya Iya, ya. kayak ada yang megang-megang gitu loh, megang Iya, iya, kuda iya. atau apa gitu. Terus kadang juga pernah ngelewatin jalan bulat itu, kadang ada vibes horor, kadang ada rumah kosong, terus hutan. ada juga yang lampunya nyala mati gitu. Waduh. Jadi kayak rasanya banget, Itu- apalagi nggak ada temen Itu tuh. bisa dilaporin sih ke dinas terdekat itu perlu diperbaikin lampunya, lampu jalannya. Iya, kadang ada juga tuh di dekat rumahku itu ada bula, itu tuh ada rumah kosong, sempat nggak berpenghuni lama banget. Kadang kalau lewat tuh kadang ada yang dinyanyiin lingsir wengi. Wah, itu Ya, real. posisinya iya real. Kebetulan teman SMP ku yang ngalamin itu. Padahal aku baru mau bilang kalau lagu Lingsir Wengi itu bukan yang lagu horor gitu, tapi aduh kenapa Lingsir Nyatanya Wengi itu. itu Vibes-nya itu loh. vibes-nya kan Iya, emang horor banget kerasa. sih. Iya. Apalagi kalau sepi gitu ya Kak ya. Kok diboncengin tuh kayaknya buat pengendara motor yang sering malam tuh kayaknya paling ngeri ya. Betul banget. Kalau udah jam 8 ke atas tuh kayaknya udah Nah, nengok spion tuh aduh. mending nggak usah nengok sepion. Oke. Terus dari Kak Tias ada nggak nih? Dari aku ada sih. Dulu tuh kejadiannya pas SMP. Waduh, Udah lama sih. nih. Ya, tapi kayak keinget banget itu tuh pas habis maghrib malam Rabu, itu kan aku ngerjain PR. Nah, di depan TV nih biar ada Suara. kan aku nggak bisa nih kalau sepi. Nah, terus aku ngerjain PR, kebetulan tuh nggak pakai meja yang di lantai itu loh. Oh, drosor. Nah, ya, Iya, drosor, bener. tengkurap itu. Nah, terus pas ngerjain, kan sambil lihat di internet juga nih, kan nggak tahu jawabannya. Nah, terus pas sekali kan gini nih. Nah, pas gini tuh kayak ada dari kamar tidur ke kamar buat sholat itu tuh kayak ada putih bersih banget bersinar. Iya, tapi tuh nggak apa? Nggak nampak. Nah itu tuh ya ada sekilan lah segini dari lantai sampai ke kain putihnya itu lah. Di antara lantai Kira-kira apa ya orang itu ya? tersebut gitu ya. Nggak tahu tapi kayaknya sih Tapi- cewek kayaknya loh. Tapi cuma benar-benar yang bersinar, nggak kelihatan wujud gitu ya? Aku nggak sempet lihat mukanya tapi kelihatan pokoknya tuh gini terus Pak. Gitu. Cepet Oh jadi kejadiannya. Kak Tias ini ingatnya dari ini mata ekor ya? Atau emang Mata. ekor Mata. mata maksudnya? Iya, oh. Yang lucu lagi. Gitu ya? Iya. Berarti dari serem sih itu. Terus gimana setelah itu? Ya langsung kan kebetulan tuh sampingku kan masjid. Oh, Nah, nah kebetulan tuh bapak ibuku tuh masih pengajian di masjid. Nah, Jadi aku di rumah sendiri itu? Iya. Ini masih suruh pengajian sih itu. Iya sih. Aku kan ngerjain sekolah. Oh iya, bener. Ngerjain PR. Nah, terus langsung nyusul deh. Oh bener kan? Bener ada hikmahnya ya? Ada hikmahnya sama ibu. Iya. Nggak apa-apa ke pengajian bawa PR nggak apa-apa kok. Siapa tahu yang bantuin banyak ya Kak ya? Iya. Siapa tuh? Kalau di situ juga banyak yang bantuin. Aduh. Oke. Oke, Lanjut selanjutnya nih, Kak dari Kak Dewi. Dewi. Oke, selanjutnya cerita dari aku nih, Kak. Boleh majuan dikit kak. Oke, ngomong-ngomong kan di rumahku ini, gang menuju rumahku ini tuh harus ngeliatin kuburan gitu loh Kak. Iya. Jadi dari gang manapun harus ngeliatin kuburan gitu kan. Terus waktu itu tuh malam-malam aku sama kakak aku itu mau beli coklat. Akhirnya kan kita sepedaan dan itu ngelewatin kuburan pastinya, iya kan. Di sebelah kuburan itu kan kayak ada konveksi baju gitu kan Kak, tapi kan udah malam pastinya udah tutup. Nah aku lihat di situ tuh ada orang ngecat tembok. Nah ngecat tembok itu tuh pakai tangga yang tinggi gitu loh. Dibales nggak? Waduh, bukan ngecat itu ya kan? Beda. Alhamdulillah nyambung. Beda konteks Kak catnya. Lanjut. Kalau pakai tangga itu kan pastinya turunnya tuh lama. Iya. Dan kalau tiba-tiba aja kayak orang ngecat Malam-malam. gitu kan, kayak Nggak kelihatan dong ya. bener kan, habis itu aku kan cuma ngeliatin aja gitu loh kayak kenapa malam-malam ngecat, kayak emang
Siang tuh kenapa? Sore kenapa pagi gitu? Mungkin lembur. Kerja. Lembur, iya kan? Iya. Terus setelah aku lewatin itu tadi, sebelum keluar ke jalan raya, itu tuh aku nengok lagi kak. Dan itu tuh udah nggak ada bapak-bapaknya itu tadi. Udah hilang. Secepat itu. Iya, udah tuh kan pakai tangga yang tinggi gitu loh. Iya. Nggak mungkin bisa secepat itu perginya gitu loh. Terus habis itu kayak, udah mungkin apa aku cuma baik-baik aja gitu kan. Terus habis itu udah sih, habis itu kayak ya biasa aja. Nggak apa-apa Lewat itu sih. lagi ya nggak ada. Itu nggak apa-apa sih. Tadi lagi ngechat ya. Itu bekas chatnya tuh kayak Iya, itu ada bekas catnya nggak? Nggak ada kak, nggak ada bekasnya. Ya nggak apa-apa, itu racun berarti dia. Ini ya. Nggak apa-apa, biar di situ aja nggak Dianya apa-apa. sendiri sedang mengerjakan di malam hari. Iya emang iya. Tapi itu bapak-bapak jelas ya. Iya. Napak nggak? Napak di Nggak tangga kelihatan sih ya di tangga. Nggak ngeh ya. itu Kak Dewi ini naik sepeda itu. Iya. Lagian ngide juga malam-malam naik sepeda, cuma beli coklat lagi. Kayak lagi pengen. Oh iya. Kak. Orang kaya nggak cewek beli. ya. Iya, Ribet nih banget. PM-nya. Oh, iya. Oke. Cukup serem nih ya dari cerita pribadi dari Kak Dewi, Kak Tias maupun Kak Matsmani. Oke, di sesi keempat ini ada berapa cerita nih Kak Dua Fadel? cerita lagi. Oh, dua Nah, ini cerita. 2 orang aja yang bacain. Mau Oke, siapa? ya, boleh nih. Yang cerita pertama itu dari Mas Oke. Aduh, Hmm. oke. Siapa yang mau bacain? Siapa nih? Aku dulu boleh nggak nih? Oke, Boleh. boleh. Apa sih yang nggak boleh Kak? Aduh, Aduh. ini dari Mas Oke. Itu itu di formnya dia nyertain IG gitu. Oh iya, IG-nya ada. Boleh sebutin nggak kak? Aku sih nulisnya kalau nggak mau disebutin jangan ditulisin. Berarti kalau ditulis boleh disebutin kan ya? disebutin. Ini sebutin aja nih. Iya, boleh. Boleh nih. IG-nya eko.wrdyo. Nanti buat teman-teman yang penasaran lanjutan ceritanya mungkin bisa DM Masnya ya. Iya. Mas cerita lagi dong. Iya. Sharing dong. Modus. Boleh nih Kak Tias diceritakan. Oke, langsung aja nih. Jadi ini judulnya diganggu penunggu rumahku yaitu buyut. Penunggu rumahku yaitu buyut. Nah, sebenarnya dia tuh baik sih, tapi kan takut ya Bun kalau tampakin langsung. Bener ya, iya. Baik sih, tapi kalau tampakin langsung ya takut lah ya. Sama nyeri juga. Iya. Coba gimana sih ceritanya? Jadi awalnya kan aku pakai baju baru. Aku kan beli baju itu datangnya tuh malam habis isya. Terus aku langsung buka kan di kamar. Nah pas dibuka aku tuh pengen foto-foto ulasan itu. Nah aku coba selfie biasa tuh, tapi HP-nya miring landscape gitu. Jadi miring ya. Miring gitu ya. Iya betul. Pas mau difoto itu belakang kayak ada putih-putih kayak mukena gitu kan. Terus aku merhatiin itu apa kayak mukena tapi kok kayak rambut. Terus tiba-tiba rambutnya ngebelah. Terus kelihatan mukanya berkerut semua. Dia nongol. Dia nongol gitu. Terus dia senyum. Aku masih inget banget muka nenek ini berkerut semua pucat putih. Rambutnya putih, pokoknya giginya lancip, masih inget banget. Ih, ya Allah. Kayaknya ya Kak. Sampai sini aja memorable itu ya sampai Iya. inget sedetail itu gitu loh. Iya pun Ingat lancip dan kerutannya kelihatan gitu ya berarti. Nah, terus Kalau bisa aku gambar sih, aku gambar mukanya. Boleh sih kita tagih gambarnya. langsung serbu IG-nya. Gambarnya Kak. Kalau bisa aku gambar mukanya. Terus abis lihat itu aku langsung banting HP. Terus aku lari ke ibu aku. Terus bilang itu di kamar ada hantu. Terus kata ibu jangan ngadi-ngadi katanya. Terus sehari atau 2 hari setelah itu, lupa berapa hari, ibu aku kan lagi begadang di luar. Nah di luar aku tuh ada TV gitu, TV-nya sengaja di luar rumah gitu, ada ruangan tapi nggak tertutup gitu, apa ya pokoknya outdoor lah ya. Oh berarti kayak mungkin kayak apa ya, joglo gitu. Iya yang mungkin ya. itulah. Terus pas ibu aku lagi nonton TV itu ada yang lemparin batu keras banget. Terus ibu aku langsung masuk kamar. Terus besoknya nanya ke kakak ipar aku, BTW kakak ipar aku itu bisa melihat hantu atau indigo ya. Oh gitu.
kata kakak ipar aku itu penunggu rumah si nenek buyut gitu. Terus aku bilang aku kemarin ketemu nenek itu. Terus malamnya aku kan begadang sendirian ini di kamar lagi nonton film. Aku lari ke pantai, masih ingat banget. Terus tiba-tiba dari pintu masuk ke pintu kamar mandi ada yang lempar batu 3 kali. Terus aku keluar ya nyari ini siapa yang lempar. Kali aja ponakan aku yang masih bangun. Ternyata pas masuk ke kamar ponakan udah tidur, ibu aku juga udah tidur. Aku masuk kamar lagi deh, lanjut nonton. Masih lanjut nonton ya. Positif thinking. Tapi 3 kali tuh ya selanjutnya Kak ya. Udah tanda-tanda itu 3 kali ya. Oke, Lanjut nonton, nggak mau berpikir apa-apa. Terus pas lagi nonton, hampir selesai nonton nih, ada yang lempar batu 3 kali lagi ke pintu kamar mandi. Dan aku cek, ternyata ada batunya 3, benar-benar batu. Aku bingung banget di situ. Terus aku coba untuk tidur deh, soalnya serem, nggak berani. Nah, itu berarti batunya Nyata ya, benar-benar ada yang lempar dong ya. Tapi siapa? Nah itu sekian ceritanya. Mungkin itu yang lempar juga nenek buyut yang bilang kalau aku nggak boleh begadang, harus tidur gitu terus. Pas melempar ke tembok, ibu aku di luar juga mungkin nenek itu yang bilang nggak boleh begadang. Bisa. Aku juga ada baiknya juga sih. Iya, mengingatkan. Begadang. Tapi agak serem ya. Sampai dilemparin batu nih. Kalau meringatinnya pakai batu serem ya. Iya, tapi mending nggak sih daripada ditampakin langsung. Tadi kan katanya takut kalau ditampakin langsung. Tapi tadi waktu foto landscape itu sudah Udah menampakkan. Iya, itu kan sejajar kedua kan yang dilemparin. Iya. Mungkin biar apa ya namanya cicit ya, berarti kalau punya cicit. Iya. Biar cicitku nggak ketakutan. Tak lempar batu ben kayak turun dulu. Itu malah bikin takut lah. Kalau ini tuh kan ini dilempar. Kalau aku tuh ada kejadian lagi. Apa tuh? Tapi kalau ini tuh ditarik. Jadi Hah? jadi itu kan rumahku kan juga nggak perkotaan ya. Iya. Ya, desa pegunungan gitu. Nah, banyak tuh pohon bambu kanan kiri. Iya. Waduh bambu. Nah, terus aku tuh bukan aku sih, bapakku. Nah, lewat situ. Tapi di tengah-tengah mau misal nih 5 meter, nah di 2 meter tuh kayak motornya tuh susah banget mau maju, kayak ditarik banget. Nah, setelah itu bapakku tuh langsung baca-baca. Nah, setelah itu langsung dilepasin tuh kayak untung apa mencet rem gitu loh. Coba kalau Oh, enggak, berarti kayak bener-bener bagus ditarik terus Iya, dilepas gitu ya. jadi kan Bayang. Kayak benar yang narik ya. Oh, Itu kejadiannya pagi, siang, sore, malam. malam sekitar ya hampir jam 12. Itu diingetin buat jangan pergi malam-malam. Itu Soalnya kan balai desa sampai ke rumah kan 5 jam. Oh, karena ada acara. Iya, dulu tuh pas apa ya, pemilihan apa gitu. Pemilu. Jadi kan jadi tapi emang ini enggak sih kalau pohon bambu itu khas banget kayak gitu-gitu. Iya. Pasti ada penunggunya lah atau apa gitu. Banyak sih, nggak cuma pohon bambu ya kayaknya. Pohon Bisa. Pohon beringin juga. Diriin, bener. Mitosnya. Mitosnya sih benar. Oke, lanjut mungkin Cerita terakhir. terakhir. Ini dari namanya tuh panggil aja Els. Boleh dibacain. Els. Siapa yang mau membacakan, Kak Dewi atau Kak Matsna? Mungkin bisa Kak Dewi atau aku? Oke, dari aku boleh. Oke. Oke, dari Kak Elis ya ini ceritanya. Sebelumnya, Kak Elis minta maaf kalau ceritanya terlalu pendek dan masih ada beberapa penulisan yang kurang tepat. Nggak apa-apa, Kak. dimaafin. Ini ceritanya ini berdasarkan kejadian yang pernah Kak Elis alami sewaktu masih SD. Ya, untuk kelas berapanya Kak Elis lupa, tapi saat itu Kak Elis sedang ikut persami atau perkemahan Sabtu Minggu pramuka. Pramuka banget nih, keahlian banget beda ini ya pramuka Keahlian ini. tuh Iya. Bidangnya pramuka. Aduh, enggak juga tuh Kak, masih pemula nih. Kita lanjut ya Kak. Nah, Boleh. lokasi perkemahannya ini tuh di sekolah. Tapi waktu itu
kemahnya ini tuh nggak pakai tenda, tetapi di dalam kelas gitu Kak. Oh iya kebayang. Nah, lalu singkat cerita setelah kegiatan api unggun selesai, salah satu teman Kak Elis ini, sebut aja Lulu, tiba-tiba tuh dia pengen ke toilet dan tentunya minta ditemenin ke sana, pastinya ya Kak ya, karena masih itu juga. Nggak mungkin nggak sih sendirian. Sama cewek juga biasanya kalau pramuka itu harus berdua, minimal tuh berdua. Kakak memadu dia bilang. Tapi kayaknya nggak semua SD sih, SD, SMP, SMA juga minimal Iya banget. Iya pasti sih. berdua. Biar Harus ada temennya yang ada teman. tahu gitu lah Iya. ya. Nah, akan tetapi nih Kak Elis tadi dan Kak Lulu tadi Kak Elis nih ya minta Kak Lulu kan, tetapi Iya. ini Kak Lulu tuh nggak mau ke toilet yang ada di sekolahnya karena di lorong menuju ke toilet ini tuh terlalu gelap Kak, Iya. dan bisa dibilang juga menyeramkan gitu ya. Jadi Kak Elis sama Kak Lulu ini tadi tuh memilih untuk pergi ke toilet yang ada di masjid saja gitu. Jadi keluar sekolah. Iya mungkin Kak ya. BTW itu di sana dia bertiga ya, itu ada aku dan temanku sebut aja Kenangan. Oh iya, ada Kak Kenangan juga Iya, berarti ternyata bertiga. Jadi nggak Kak Lulu dan Kak Elis aja gitu. Iya. Nah, lokasi masjidnya ini juga nggak terlalu jauh dari sekolah. Berarti emang bener ya keluar dari sekolah. Wow. Itu dibolehin nggak sih Kak kalau di pramuka terus mau ke toilet di luar sekolah gitu? Wah, harusnya sih nggak boleh ya, karena kan di luar area pemantauan pembina kan. Harusnya sih nggak boleh ya. Ini melanggar kan? Coba lanjut ceritanya Kak, siapa tahu ada Nah, lanjutannya. sebelum kesana ini Kak Elis, Kak Lulu dan Kak Kenangan ini tuh harus izin dulu ke gurunya pasti ya kan Kak? Izin Oh, iya, berarti. Iya, izin dan diizinkan. Oh, udah diizinkan, oke boleh. Kemudian mereka tuh berjalan keluar sekolah menuju masjid. Nah, tibalah mereka di masjid. Nah, Kak Lulu buru-buru masuk ke toilet, sedangkan Kak Elis dan Kak Kenangan ini menunggu di luar toilet. Iya. Nah, FYI toilet masjid ini berada di arah dua pintu masuk yang berbeda. Nah, ada yang dari arah pintu masuk utara dan ada di arah pintu masuk selatan. Nah, posisi Kak Kenangan dan Kak Elis ini berada di toilet yang arah pintu ke selatan. Nah, Kak Elis dan Kak Kenanga masih menunggu di luar sembari ngobrol-ngobrol. Iya. Nah, obrolan mereka tuh berhenti ketika mereka tuh melihat sosok anak kecil dari kejauhan tiba-tiba lari menuju toilet yang berada di pintu utara. Berarti di pintu sananya. Iya, betul banget Kak. Nah, dari cara larinya pun terbilang kayak cepat banget gitu loh Kak. Bener-bener lari cepet banget gitu mungkin ya. Nah, mereka tuh bener-bener ngelihat sosok anak itu tuh dengan jelas dan sempat membuat mereka tuh heran. Kok bisa ada anak kecil jam segini tuh keluar malam? Gitu kan. Nah, padahal posisinya di situ tuh jam 10 malam. Itu kan udah malam banget ya Kak ya. Buat anak kecil ke toilet sendirian tuh kayak Sudah nyerem juga kan Iya, Kak ya. Apalagi ke masjid, toilet masjid emang nggak ada toilet. nggak ada toilet di rumahnya, cabur kan dari rumah. Ke jalan gitu loh, lagi Tapi jalan-jalan. pasti ditemenin orang tuanya nggak sih Kak? Iya sih. Mungkin dia kebelet makanya lari cepet kan tadi. Benar. Bisa Iya, iya, gitu. Positif thinking. Nah, tapi Kak Lulu dan teman-teman itu masih berpikir positif. Mungkin itu tuh cuma anak kecil gitu loh Kak. Iya. Nah, terus Kak Lulu sudah selesai dari urusan toiletnya. Dan Kak Elis dan Kak Kenanga ini menceritakan apa yang mereka lihat ke Kak Lulu. Lalu Kak Lulu pun kayak terkejut gitu loh, penasaran juga. dan pengen mastiin gitu loh. Apakah itu tuh benar-benar anak kecil yang masuk Iya. ke toilet itu, gitu kan? Nah, karena mereka tuh penasaran, mereka akhirnya tuh berjalan menuju ke toilet dari arah pintu utara. Berani banget ya Kak ya? Iya, Iya. sampai ngecek gitu ya. Nah, setelah sampai yang mereka lihat tuh cuma pintu-pintu toilet yang terbuka dan nggak ada satupun orang di sana. Oh, padahal tadi ada orang masuk. Tapi Iya, tadi pas ada anak dicek, yang masuk. Nggak ada. dan dia Nggak kebuka, ada. semua kebuka ya. Semua terbuka. Aneh-aneh. Nah, anak kecil yang tadi Kak Elis dan Kak Kenang ngelihat ini tuh ternyata nggak ada Kak. Tiba-tiba mereka semua tuh merinding dan mulai ketakutan pastinya. Iya, iya. Akhirnya mereka lari dengan kencangnya ke sekolah. Iya pasti sih. Iya, takut juga jam segitu. Banget lagi gitu. dibuktiin lagi dia kayak oke. Tapi kalau nggak dibuktiin juga penasaran. Iya benar. Nanti penasaran sampai sekarang gitu ya. Judulmu tuh apa ya? Terus lanjut. Terus akhirnya ceritanya selesai dan sampai saat ini juga mereka tuh nggak tahu apakah sosok anak kecil itu tuh nyata atau cuman halusinasi mereka aja gitu loh.
Dan kejadiannya itu benar-benar masih diingat sampai sekarang dan masih dibayang juga sampai sekarang gitu. Wah, Kira-kira siapa yang itu ya? tapi kalau halusinasi itu satu orang doang nggak sih? Iya, Jadi dua-duanya ngelihat dan Kerasa. Iya, jadi kayak ngerasa nyata ya. dan Tapi divalidasi gitu loh. waktu- Iya, dicek bahkan malah nggak ada. Jadi karena cuma minum itu kebuka kok. Iya. Tapi aku penasaran sih itu mereka lihatnya gundul atau enggak ya? eh Karena kita tuh tahu cerita-cerita kayak gitu tuh kita tuh kan nggak pernah lihat ya. Iya. Emang si adik kecil ini benar-benar gundul semua gitu kan? Benar. Ada Tapi yang bisa juga mungkin nggak gundul. Mungkin loh. Karena kan kita nggak tahu juga. Terus apakah benar pakai popok doang? nggak tahu ya kalau itu. Kalau di TV-TV ya Kayak kan kalau di TV-TV tuh kita didoktrin seperti Iya, itu gitu loh. iya, Kita jadi nggak tahu. kebayangnya kayak gitu kalau ya. kayak gini tuh pakainya ini terus gundul terus oh alah. Jadi kita kebayangnya Identik karena sama betul. anak kecil gitu ya kayak. Apa namanya tuh identik gitu ya kan? padahal aslinya belum tentu seperti itu. Kita juga nggak tahu aslinya gimana. Nah, nggak mau tahu juga sih sebenarnya. Cukup tahu. Gimana nih? Ini tadi cerita terakhir kebetulan dari form yang udah kita kumpulin, panjang sih. Cerita-cerita yang disampaikan teman-teman semuanya. Iya, Panjang menurut banget. Kak Tias, Kak Matna, dan Kak Dewi ini gimana nih cerita dua terakhir ini? Dari Mas Oke dan Kak Els. Oh, biasa saja. Ini mungkin giret ya kak ya. Boleh. Kalau dari Mas Oke itu menurut aku 9,5/10 karena menurut aku tuh kalau kita nih lagi foto tiba-tiba di belakang tuh ada Iya. bayangan putih dan kita bisa lihat kayak neneknya tuh kayak keriput dan Terus katanya senyum lagi dia. Iya, kayak senyum tegak. gini-gini tuh kelihatan tarik Keriputnya juga kelihatan. sangat serem gitu ya. Antara 9,5 sampai 10 lah malah. Traumatis sih itu. Apalagi tadi juga kejadiannya batunya tuh sampai nyata gitu Iya, ada barangnya gitu loh. Berarti memang Padahal- oh ada gitu ya. Padahal katanya tuh kan kalau sosok itu kalau sampai bisa Menampakkan mindahin diri, barang oh, ya. atau itu kan Kuat banget ya, energinya Kak, ya. tuh kuat gitu katanya. Oh, gitu. Kalau untuk cerita Kak Elis ya kak ya, menurut aku itu di 8,5/10 karena untuk ukuran anak kecil yang keluar malam jam segitu dan cuma bertiga doang tanpa kakak pendamping itu kayak menyeramkan dan mereka tuh juga berani banget gitu loh. Iya. Ngecek juga kan tadi. Iya betul Tapi kak. akhirnya juga lari. Soalnya yang mau ngecek tuh yang nggak lihat gitu loh. Jadi dia tuh Penasaran. nggak percaya apaan sih anak kecil gitu. Mungkin ya. Dekat dia sih. Oke, kalau dari aku yang pertama tuh 10. Soalnya kan kayak udah ada validasi dari kakak iparnya yang Yang bisa tahu, lihat iya, ya. jadi kayak itu benar-benar Dan nyambung iya, sama benar ceritanya. banget. Kalau yang kedua 8,5. Oke. Boleh Kak Matna? Oke, kalau mungkin dari aku ceritanya dari dua cerita terakhir ini mungkin sangat menyeramkan ya bagiku. Mungkin kalau aku yang ngalamin mungkin ya udah nangis duluan, udah Kayaknya kabur iya, ya. Dari yang cerita pertama itu juga udah sangat horor banget. Apalagi di kaca ya itu kelihatan bener-bener putih itu kayak wis takut banget. Merinding ya. Ya apalagi ada batu-batu juga itu wis sangat gila nggak Bayang tahu loh, siapa kan itu. diingetin Iya. biar nggak begadang. Sisi baiknya ternyata mengingatkan gitu ya. Betul. Terus dari yang cerita kedua itu juga sangat horor juga karena dari Persami ya tadi ya. Iya, Itu juga sangat horor. Mungkin dari aku itu. Cerita-cerita Persami itu banyak nggak sih Kak Alia? Waduh, banyak sih. Mungkin banyak ya. Gak cuma aku ya, mungkin Kak Iya Fada, sih. Kak Dewi, Kak Tias, mungkin waktu Kak Masa juga waktu Persami dulu pasti ada cerita-ceritanya nggak Pasti, sih? Kak. Tapi bukan kita yang ngalamin itu kan? Ada satu pasti yang Iya, satu kejadian angkatan itu ya. gitu. Benar. Satu itu pasti ada aja. Kalau enggak ada yang kesurupan Iya, gitu. pasti ya kan. kan. Kayak Kalau nggak ritualnya. disebutin malah udah disebutin. Iya, bahkan ada yang masal gitu kayak nular-nular. Iya, Iya, karena benar. yang Menyeramkan setrum sih, Kak. Serem banget. Pertama kali kemah kan aku SMP. Nah, Sama, itu Kak. iya tuh SD enggak Kak? enggak. Oh, oke. Emangnya dulu waktu SMA di Prambanan kak? Waduh, Di Candi nggak? langsung di Di samping candinya. situs bersejarah tuh biasanya mantap. Ada hawa-hawanya gitu ya kak ya Iya. pastinya. Seru sih. Gimana nih? Jadi kita udah bacain 8 cerita horor plus
kita tahu pengalaman-pengalaman horornya anak-anak humas nih. Iya. Ini baru anak-anak humas gitu. Masih banyak banget pasti yang punya pengalaman horor gitu. Jadi sebenarnya kita tadi ada berapa orang sih Kak yang udah tampil di sini? Oke, untuk sesi 1 tadi ada 2 orang ya, Dua. Kak. Terus sesi 2 juga 2 orang. Dua. Sesi 3 tadi juga 2 Dua. orang. Sesi terakhir ini ada 3 orang. 9 9 sama kita. Jadi 11. Padahal tadi aku bilang 13 orang Kak. Iya. Dua kemana ya? Siapa tuh? Nah, jadi tuh kita punya 2 orang. iya. Itu ada Kak Ilham dan Kak Pangga. Tapi sekarang lagi di balik layar nih. Ini benar-benar di balik layarnya nih gitu. Ini baru di balik layar yang menganu video dan audio ini semua. yang mengatur ini semua. Jadi maaf ya tidak bisa tampil di sini atau bisa Kak? Aman? Bisa tampil atau tidak? Atau mau ke sini? Boleh Say ke hi. sini. Kita tampil sebentar yuk. Oke. Sebelum nanti kita penutupan, karena penutupan harus ada mereka di belakang sih, karena kalau nggak bisa gitu. Kan nih loh. Cewek-cewek ini gaptek doang ya. Perkabel-kabelan tuh. Iya, aduh. berkabel-kabelan Iya, nih. kayak. Serahkan ke Mungkin laki-laki. sambil nunggu nih. Nih kayaknya Humas nih nggak cuma skill komunikasi doang, tapi public speaking dan broadcasting. Keren banget gak sih? Gila. Dari yang cuma Apalagi audio. harus Iya kan? Apalagi harus apa? ngeditnya itu. Benar. Tapi itu pengalamannya tuh luar biasa loh Kak. Soalnya tuh wah nanti setelah lulus tuh Sangat bisa- berguna. Iya, jadi punya pengalaman ya di S2. Nanti kepetiknya tuh setelah demis. Kalau Iya, sekarang iya. mungkin aduh Lagi tapi capek-capeknya. tapi setelah ini untung aku ikut ini, Iya. untung aku pernah gini. Nggak bakal nyesel gitu loh kalau Nah, ikut betul organisasi. banget. Kebetulan ini kayaknya Agustus ya, Nen. Bentar lagi ada oprek Hima. Nah, Bisa nih teman-teman bisa buat ikut. Jangan join lupa Hima. join. Iya. Ya, Kak Bima. Emang pasti kerasa capeknya, tapi kerasa juga manfaatnya. Dan pengalamannya. Pengalamannya benar. Selalu ada Relasi hasilnya ya. gitu. Oke, halo Kak Pangga dan Kak Ilham. Halo juga, Halo kalian juga, dan Kak. Fadel. Tadi yang ingetin suaranya kurang deket. Sekarang bisa sadar diri sih. Oke. Dari Gimana nih? kamera lihat nggak Kak? Gimana nih Kak? Kayaknya agak munduran nih, agak Oke. maju Kak Panggahnya. Oke. Gitu. Oke. Gimana nih? Bagaimana podcast terakhir kita hari ini dengan video dan audio? Iya, yang biasanya kan audio aja ya. Apakah lebih horor dari cerita-cerita horor yang tadi? Oke. Persiapannya mungkin Kak. Kalau persiapannya daripada cerita horornya lebih horor ini sih. Iya. Bener-bener dari kekurangan kita tapi kita maksimalkan. Jadi apapun kekurangan kita maksimalkan semaksimal mungkin supaya hasilnya bisa dinikmati oleh semua sobat Bibers Day semua. Keren. Gimana nih? Gokil Kak Bangga. Dari Kak Ilham gimana nih? Oke. Dideketin Kak? Oke. Jujur ya Kak, ini sungguh seru sekali dari sesi persiapan-persiapannya yang sudah tadi kita laksanakan ya. Mulai dari kita setting-setting, dari kita mencari perlengkapan-perlengkapannya, dari kita persiapan sebelum hari ini. Itu sungguh horor sih Kak kalau diingat. Horor ya? Iya horor sih Kak, jujur nih karena ya ini pertama kali perdana kita nge-live langsung menggunakan video ya. Jadi ya kita benar-benar belajar mengenai suatu hal-hal baru yang kemarin-kemarin kita sendiri belum pernah ini ya untuk mengelola sebuah konten seperti ini. Iya, benar. Iya Kak. Nanti Oke, Kak Fadel, tapi sebelumnya aku mau tanya. iya. Bukannya tahun kemarin kita udah wacana kayak gini juga ya? Ya, Tapi ini emang Alhamdulillah alhamdulillah terrealisasi ya. Iya, Untuk benar. perdananya sekaligus penutupan juga. Iya, mungkin Istimewanya. ini nanti buat pembelajaran ke depan-depannya kan jadi banyak yang bisa diambil kan Wih, pengalamannya. boleh tuh Apalagi buat Kak. Kak Alia ataupun Kak Ilham dan Iya. teman-teman Aduh. 23 dong. Iya tuh Kak. Yang
harus dikembangkan lah. Iyalah. Kak Ilham, semangat ya Kak Ilham. Pastinya dong Kak, pastinya dong Kak. Oke. Jadi Kak Pangga dan Kak Ilham ini adalah sosok yang selalu di belakang layar nih. Sosok gak tuh? Jadi Sosok gak tuh? penanggung jawab juga. Jadi kita punya 5 penanggung jawab di podcast. Kebetulan yang tugas ngedit gitu-gitu ada. Yang pertama tuh Kak Ilham, Kak Pangga, terus tadi ada Kak Sesa, terus Kak Dian. Oh, 4 ya? Iya, 4. 4. Salah ngitung aku ternyata. Maaf ya. Enggak apa-apa Kak. Apakah capek Kak? Capek Iya. ya, aduh. Terlalu horor di kepala aku ini sudah cerita-cerita horor semuanya Iya. gitu. Terima kasih ya buat kakak-kakak semuanya yang sudah merealisasikan ini. Semoga teman-teman penonton tuh nggak kecewa gitu. Iya. Ya harapannya kami bisa terus memberikan yang terbaik ya untuk segenap penonton semuanya, segenap pendengar semuanya. Yang kita usahakan untuk bagaimana caranya bisa teman-teman itu enak dalam menikmati konten-konten yang dapat kita hadirkan seperti itu Kak. Dapat sharing, dapat apa ilmu juga ya. Karena Iya, kita Kak. kan di episode sebelumnya juga banyak membawakan ilmu-ilmu buat teman-teman. Kita usahakan podcast ini sampai ada studio dan mic yang berkualitas. Oh iya, semoga ya Kak ya. Semoga didengar oleh pembimbing dan juga ibu kadep yang mungkin yang ya. Oke, nggak bahaya tak? Nggak bahaya tak? Gak bahaya Aduh, nggak tak? bahaya Kalau tak? siapa angkat tangan sih? Nggak bahaya tak Kak? Sekali ini. Ya Kak. Siapa tahu loh nanti dari podcast itu bisa buat teman-teman humas dapat royalti mungkin. Oke, boleh tuh, boleh tuh. Sponsor, Boleh tuh. ada minum di sini. Oh ya, BTW ini kita ini ya open sponsor juga ya. Iya. Boleh lo endorse dari departemen kita. Nanti kita Kita tayangkan. Kita tayangkan Boleh, untuk boleh. dari konten ya ada kakak-kakak tatapan semuanya. masa depan sekali ya. Boleh. Persiapan kan tidak ada salahnya ya Iya. Kak. Kan semuanya dimulai dari hal kecil dulu dan sebelum hal kecil itu biasanya dimulai dari mimpi. Oke, boleh Kak. Kita bermimpi Iya, tidur dulu dong. Oh iya, boleh Iya. itu. Boleh, boleh, boleh. Sekarang Selain mungkin ya. ya tidur. Oh ya, setelah ini kita tidur ya. Bahkan kita udah hampir 2 jam. Iya. Jadi Nggak terasa ya Kak? kita penutupannya ada Kakak Ilham dan Kak Pangga atau kita berdua nih di belakang layar kira-kira aman nggak Kak? Nah, kalau di belakang layar mungkin agak sedikit bahaya, jadi mungkin saya sama Ilham kembali lagi saja. Oke, terima kasih ya Kak Ilham, Kak Pangga. Oke. Semoga lain kali bisa cerita horor yang beneran Iya. horor. Iya, boleh, Cerita boleh. nggak hanya di belakang layar aja ya Iya. Kak. Oke. Terima kasih. Sama-sama, Bye. bye. Oke, nah kita udah sharing sama 13 orang humas tadi. Termasuk kita berarti 11 ya? Termasuk kita seperti 13. 13 yang enggak sebelumnya termasuk. 11. Iya benar. Cerita-cerita horor PKA ya kan? Iya. Ternyata banyak dari teman-teman tuh yang punya cerita horor juga gitu. Iya. Kayaknya selama ini kita ngobrolnya di luar horor jadi kaget juga ya Iya, dengar ternyata cerita-cerita ya. mereka ya. Harus dipancing dulu dengan podcast horor ini Iya, ternyata ya. mungkin besok kita bisa podcast yang cerita galau mungkin jadi Waduh. curcol ya kan ya Boleh nanti sambil nangis-nangis kita siapkan tisunya nanti. ya boleh. Karena sekarang Siapa kan tahu nggak ada endorse tisu tisu. ya. Iya. Oke boleh. Boleh, Mungkin boleh. karena udah lama banget nih kita Iya. berbagi cerita, Nggak kerasa karena udah 2 jam ya ini. mungkin kita tutup sampai sini aja. Boleh. Semoga bisa bertemu di lain kesempatan. Iya, semoga podcast ini bisa berlanjut di season berikutnya. Season berikutnya. Sekarang season 3 berarti sampai ke season 4 dan seterusnya. Amin. Jadi bukan penutupan ya ini ya. Bukan penutupan season 3 Iya. gitu. Masih ada season berikutnya semoga. Amin. Oke, mungkin aku ucapin terima kasih ya buat Kak Alia yang udah menemani memoderatori teman-teman Iya, gitu. terima kasih juga buat Kak Fadel yang udah membantuku juga Iya. menemani. Dan mungkin dari kita mohon maaf kalau ada salah kata atau Iya. salah bicara mungkin tadi ya, atau agak riskan dan sompral, mohon Iya. maaf ya. Karena masih sama-sama belajar ya Kak Iya, ya. benar. Semoga malam ini bisa tidur dengan nyenyak. Amin.
amin. Semoga tidak terbawa mimpi kayak cita-cita sebelumnya ya Kak ya. Betul. Iya. Oke, sampai jumpa di 7 PM di birthday berikutnya. Dah.